Keesokan harinya, di gedung Seosung Tower, seorang pria duduk di balik meja kerjanya yang luas. Dia adalah wakil ketua Im Jin-yong. Ia membuka sebuah berkas tipis berwarna abu-abu. Di halaman pertama, satu nama langsung menarik perhatiannya. Kang Jin-ho, CEO OTK Company. Matanya bergerak pelan menyusuri data pribadi di halaman itu. Sudut bibirnya terangkat sedikit. Jadi, dia juniorku di Universitas Korea, gumamnya lirih. Ia membalik halaman. Nilai tahun pertama, biasa saja. Tidak ada pelatihan khusus. Kualifikasi akademiknya, jika dilihat sekilas, tak lebih baik dari karyawan baru rata-rata di Seosung. Tidak istimewa, desahnya pelan. Namun setelah itu, ceritanya berubah. Setelah keluar dari wajib militer, Jin-ho bersama seorang temannya mulai berdagang mata uang kripto. Dalam waktu singkat, mereka mengumpulkan modal 13 miliar won. Waktunya nyaris sempurna, tepat sebelum Seosung Electronics menghentikan produksi L6. Pria itu menghentikan bacaannya sejenak. Krisis L6, insiden mengerikan yang mengguncang publik dan industri. Keputusan penghentian produksi, keputusan yang ia ambil sendiri. Dan hanya dalam hitungan hari, efek kupu-kupu dari keputusan itu menyebar. OTK Company, yang saat itu nyaris tak diperhitungkan, justru mendapat napas baru. Jin-ho memanfaatkan celah yang bahkan para veteran industri tak sempat melihatnya. Dengan investasi put option, mereka meraup ratusan miliar won. Seakan-akan, dia sudah melihat masa depan sejak awal, gumamnya. Lembar demi lembar berkas dibalik. Pendanaan startup, lonjakan valuasi, kemenangan besar di kasus Ronald, investasi-investasi berisiko tinggi, seluruhnya sukses. Namun pria itu tidak tersenyum. Ini bukan hasil kerja satu orang, pikirnya. Orang-orang berbakat, bahkan yang juga kami incar di Seosung, berkumpul di sekitarnya. Ia menatap daftar prestasi itu lebih lama. Dalam waktu sekitar 3 tahun, aset pribadi di perusahaan startup, lebih dari 25 triliun won. Koneksi politik lintas sektor, pendapatan tahunan, puluhan triliun won. Tak bisa disangkal, Kang Jin-ho adalah investor paling berbahaya, dan paling hebat, di abad ke-21. Rumor pun terlintas di benaknya, tentang hubungan buruk Jin-ho dengan Eonsung Motors. Tentang bagaimana konflik itu menjadi bahan bakar ambisinya. Tentang kemungkinan bahwa masuknya OTK ke industri otomotif hanyalah awal. Pria itu bersandar ke kursinya. Junior jenius ini, gumamnya pelan, akan jadi musuh, atau temanku. Ia menutup berkas itu perlahan, lalu meletakkannya di atas meja. Di waktu yang sama, Kang Jin-ho menolak berbagai permintaan pertemuan dari kenalan lama dan menyambut kedatangan Michelle Lee, eksekutif yang direkrut lewat headhunter. Michelle, mantan tokoh penting politik AS dan istri orang Korea, tertarik bergabung dengan OTK Company karena ingin memulai dari nol. Ia mempresentasikan proposal budaya kerja berfokus pada kesejahteraan karyawan, jam kerja fleksibel, fasilitas lengkap kafe, ruang istirahat, penitipan anak, olahraga, hingga hiburan, dengan prinsip bahwa karyawan adalah pelanggan pertama perusahaan. Oh Tae-yu antusias, bahkan mengusulkan PC Bank. Meski sempat ragu, Jin-ho menyadari rencana Michelle realistis dan cocok untuk OTK. Ia menerima proposal tersebut dan menawarkan kerjasama, menandai awal kolaborasi untuk membangun pencapaian besar di OTK Company. Setelah Michelle resmi direkrut, perubahan di dalam OTK Company terjadi nyaris tanpa jeda. Struktur organisasi yang sebelumnya masih longgar langsung dibenahi dengan cepat dan sistematis. Melalui jaringan Golden Gate, mereka mulai merekrut pegawai-pegawai penting, orang-orang dengan rekam jejak bersih dan kemampuan yang sudah teruji. Beberapa karyawan dari perusahaan afiliasi yang sebelumnya hanya bertindak sebagai perwakilan OTK, satu persatu dipindahkan penuh ke OTK Company untuk memperkuat inti organisasi. Beberapa hari kemudian, Kang Jin-ho mengatur makan malam bersama orang-orang terdekatnya, Oh Tae-yu, Oh Hyun-ju, dan Park Sang-yeop. Suasana makan malam itu tidak sepenuhnya santai, ada nuansa evaluasi dan perencanaan yang jelas terasa di balik obrolan mereka. Jin-ho membuka pembicaraan lebih dulu. Aku tidak membawa senior Ki Hong hari ini. Sang-yeop mengangkat kepalanya dan menjawab dengan nada datar namun tegas. Kalau begitu, lain kali tolong ajak dia juga. Jin-ho mengangguk pelan, lalu langsung masuk ke topik utama. Dan sebelum tahun ini berakhir, aku ingin kita membagikan dividen. Ia menjelaskan maksudnya tanpa bertele-tele, pembagian sebagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham. Di dalam hatinya, Jin-ho sudah menghitung semuanya dengan matang. 35 miliar dolar dari hasil Brexit dan 2,8 miliar dolar dari pemilu Presiden Amerika Serikat memberi OTK Company kapasitas lebih dari cukup untuk melangkah sejauh ini. Pertanyaannya tinggal satu, berapa besarannya? Oh Hyun-ju menjawab tenang. Itu keputusan CEO. Tanpa ragu, Jin-ho berkata, kalau begitu, kita mulai dengan dividen 50 miliar won. Oh Tae-yu langsung menyahut. Jadi, masing-masing kita dapat berapa? Jin-ho menjelaskan dengan nada realistis. Berdasarkan kepemilikan saham, setelah pajak, kira-kira setengah dari jumlah itu. Penjelasan itu ia ulangi sekali lagi untuk memastikan semua orang paham bahwa pajak akan memangkas jumlah akhir yang diterima. Oh, setengah. Oh Tae-yu mengernyit.
Kenapa pajaknya tinggi banget? Jinho menjawab dengan tenang. Kalau kita menghasilkan uang, wajar membayar pajak. Kalau pajak digunakan dengan baik, tidak ada yang perlu disesali. Bayar saja dengan hati tenang. Oh Tayu mendecak. Orang kayak gini yang menjalankan perusahaan di negara bebas pajak. Jinho mendengus kecil. Bukan begitu. Justru kamu sendiri yang mendirikan perusahaan di wilayah US Territory Delaware. Dasar brengsek. Kemudian suaranya kembali serius. Aku juga akan memberikan bonus untuk CEO dan karyawan yang selama ini bekerja keras. Senior, kamu dapat 5 miliar. Sangyop menghela napas pelan. Pajaknya pasti gila banget, katanya singkat. Namun dalam hati, Sangyop menghitung dengan dingin. Nilai kepemilikan sahamnya di perusahaan kini sudah melampaui 100 miliar won, dan dengan kenaikan 2% setiap tahun, angka itu hanya akan terus membesar. Dibandingkan potensi keuntungan jangka panjang, pajak hanyalah bagian kecil dari permainan. Keesokan harinya, Kang Jinho berbicara di hadapan seluruh karyawan OTK Company. Dengan nada tenang namun tegas, ia berkata, untuk semua karyawan, selain bonus yang sudah dijadwalkan, perusahaan akan memberikan tambahan sebesar 2 kali gaji tahunan. Sesaat ruangan terdiam, lalu sorak-sorai langsung pecah. Suasana berubah ramai dan penuh kegembiraan. Senior Ji Hong maju sambil tertawa. Ia menepuk bahu Jinho dan berkata, Jinho, Pak CEO. CEO kita memang yang terbaik. Kang Jinho hanya tersenyum tipis. Dalam hati, ia bergumam. Ini memang tidak seberapa dibanding perusahaan finansial global. Tapi tahun ini kami menghasilkan banyak uang. Jadi, sekali seperti ini tidak masalah. Beberapa hari kemudian, di kantor Golden Gate, Kang Jinho dan Oh Tayu mendapati Oh Yun Ju sibuk menangani tumpukan dokumen besar. Mereka segera mengetahui kabar penting, X-Job, perusahaan keamanan yang selama ini bekerja sama dengan Golden Gate, dilepas ke pasar karena Tepo Group tersandung kasus penipuan akuntansi. Nilai akuisisinya sangat besar, mencapai 2-3 triliun won, dan langsung menarik perhatian para pemain utama di Korea. Persaingan memperebutkan X-Job diprediksi akan sangat sengit. Ensung Motors Group muncul sebagai kandidat terkuat karena kebutuhan keamanan mereka dan keberanian membayar harga di atas nilai wajar. Meski begitu, strategi seperti ini juga berisiko karena akuisisi berlebihan bisa menjadi beban di masa depan. Situasi ini membuat peluang Golden Gate tidak mudah, namun tetap terbuka di tengah perang bintang antar konglomerat. Menyadari pentingnya kontrol keamanan di masa depan, Jinho mengusulkan agar OTK Company ikut serta dalam tender akuisisi tersebut. Alasannya bukan hanya bisnis, tetapi juga pertimbangan pribadi dan strategis. Setelah mempertimbangkan dengan serius, Oh Yun Ju akhirnya menyetujui gagasan itu, melihatnya sebagai langkah berani sekaligus pengalaman berharga bagi perusahaan. Keesokan harinya, Oh Tayu dan Kang Jinho membahas valuasi X-Job yang melonjak drastis dibanding harga akuisisi di masa lalu. Karena bukan perusahaan publik, penentuan nilai wajar menjadi rumit, aset fisik relatif kecil, sementara nilai kontrak, laba, dan prospek pertumbuhan bisa ditafsirkan dengan berbagai metode. Meski terdengar semrawut, mereka sepakat bahwa di tahap pralelang ini OTK tak perlu terlalu memusingkan angka, karena konsorsium dengan Golden Gate sudah mengatur pembiayaan dan pembagian risiko. Selama uji tuntas berjalan, situasi masih aman. Jinho kemudian menegaskan strategi mereka, mengakuisisi X-Job dengan harga wajar, atau jika tidak memungkinkan, membiarkan pihak lain, terutama Eonsung Motors, terjebak kutukan pemenang dengan membayar terlalu mahal. Namun Eonsung bukan satu-satunya ancaman. Mengingat peringatan senior Sangyop, Jinho menyebut ada satu pesaing yang jauh lebih berbahaya dan patut diwaspadai, ROX Bros, legenda di dunia finansial Korea. Sementara itu, di markas ROX Bros, ketua perusahaan bersandar di kursinya dan menatap wakilnya. Katanya OTK Company juga ikut dalam perebutan akuisisi, ujarnya santai. Wakilnya mengangguk, maksudmu konsorsium itu? Aku sudah dengar beberapa kali. Kedengaran seperti rumor, tapi besar kemungkinan karena Ensung Motors. Ketua tersenyum tipis. Aku dengar sejauh ini dia belum pernah gagal dalam investasi. Bukankah itu mengingatkan kita pada masa muda kita? Wakilnya langsung menggeleng. Tidak juga, di usia segitu, kita jelas belum bisa sehebat dia. Benar juga, jawab ketua singkat. Ia lalu mengambil ponselnya, menelusuri berita yang terpampang di layar. Siapa sangka, di Korea bisa lahir investor monster seperti ini. Sampai beberapa waktu lalu, kalau orang menyebut investor paling terkenal, ya aku, katanya sambil terkekeh kecil. Jadi aku jadi ingin melihat sendiri, bocah ini sebenarnya seperti apa. Wakilnya menimpali, kalau begitu, ajak saja dia minum kopi. Kantornya kan tidak jauh dari sini. Dalam hati, sang wakil melirik ke arah gedung tinggi yang terlihat dari jendela. Aku juga penasaran, bukan hanya sebagai sesama investor, tapi juga karena kegelisahan pribadi, anaknya terus-menerus membicarakan nama itu. Jinho, batinnya, sebenarnya sehebat apa orang ini sampai bisa bikin geger begini. Beberapa saat kemudian, di gedung OTK Company, Michelle Lee berbicara kepada Kang Jinho sambil menatap sekeliling kantor.
Berantakan, jujur saja, mengherankan bagaimana kalian bisa menjalankan perusahaan dengan tim sesedikit ini selama ini. Kang Jinho menjawab tenang, selama ini kami memang tidak banyak ikut campur ke perusahaan yang direkonsolidasikan. Tapi sekarang skalanya sudah membesar. Cara seperti itu tidak lagi cukup, balas Michelle. Begitu ya, kata Kang Jinho singkat. Michelle melanjutkan laporan, jumlah pegawai tetap harus ditambah. Minimal 50 orang. Untuk sekretaris dan karyawan umum, kami akan rekrut lewat wawancara terpisah. Setelah menyampaikan itu semua, Michelle bersiap pergi. Sebelum ia melangkah, Kang Jinho menambahkan, kalau kejadian serupa terulang, tolong koordinasikan dulu dengan CEO Park Sang-hyuk sebelum bertindak. Michelle mengangguk. Baik, saya mengerti. Lalu ia pun pergi. Kang Jinho menghela napas. Hah, sejak Michelle datang, perusahaan ini benar-benar mulai terlihat seperti perusahaan sungguhan. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada Oh Tayu yang duduk santai sambil bermain game. Hei, sebentar, apa yang kau lakukan di perusahaan yang suci ini? Tegurnya. Oh Tayu tanpa rasa bersalah menjawab, apa sih? Kita juga kan berinvestasi di perusahaan game. OTK Games, tanya Kang Jinho. Tapi ini bahkan bukan game mereka. Dengan mencoba game kompetitor, pemahaman kita soal industri game jadi lebih luas, jawab Oh Tayu santai. Kang Jinho menyipitkan mata. Bukan cuma karena mau main game, kan? Oh Tayu terkekeh. Yang penting tahu waktu. Kalau waktunya istirahat, ya istirahat. Ia lalu melanjutkan dengan nada lebih serius, Michelle bilang dia bakal rekrut banyak orang buat meringankan kerja. Jangan terlalu memaksakan diri sama hal-hal yang belum tentu terjadi. Kalau kamu terus kerja kayak begini, bisa-bisa kamu tumbang duluan sebelum Ensung Motors. Ia berhenti sebentar, lalu menambahkan, tenangin dulu janji-janji yang tertunda. Pergi jalan-jalan, beresin pikiran. Dalam hati, Kang Jinho terdiam. Belakangan ini, aku memang jarang sekali istirahat. Pada malam harinya, Kang Jinho berjalan santai di tepi kota. Lampu jalan berpendar redup, angin malam bertiup pelan. Ia menurunkan langkah sambil melirik kanan-kiri. Jangan-jangan ada yang mengenaliku, gumamnya pelan. Tiba-tiba sebuah suara menyapa dari belakang. Senior, sudah lama nggak ketemu ya? Kang Jinho terkejut. Ia berbalik dan mendapati Yuri berdiri di sana sambil tersenyum. Oh, pakai kacamata baru. Refleks, Kang Jinho melepas kacamata beningnya. Sejak konferensi pers, makin banyak orang yang mengenaliku. Yuri tertawa kecil. Wajar sih, senior kan CEO paling hot sekarang. Kamu berlebihan, jawab Kang Jinho singkat. Mereka pun berjalan berdampingan menyusuri trotoar. Beberapa langkah kemudian, Kang Jinho bertanya, mau makan apa? Aku yang traktir. Yuri langsung menoleh dengan ekspresi ceria. Kalau gitu, boleh makan yang mahal. Boleh dong, ayo, jawabnya tanpa ragu. Tak lama, mereka tiba di sebuah restoran bernama Empatia. Setelah duduk berhadapan, Kang Jinho membuka percakapan lagi. Gimana kondisi di kampus akhir-akhir ini? Yuri menghela napas panjang. Wah, heboh banget. Bukan cuma jurusan administrasi bisnis, tapi seluruh kampus. Sampai segitunya, tanya Kang Jinho. Iya, setiap ngumpul, obrolannya pasti soal senior. Sampai susah fokus di kelas. Yuri tersenyum kecut. Bahkan para dosen juga. Senior Mingyong sama senior Yong-il sampai panik. Mereka kan teman dekat senior di jurusan. Kang Jinho hanya tersenyum tipis. Yuri lalu melanjutkan dengan nada menggoda. Senior Yemi bahkan bilang katanya kalian pernah hampir jadian. Bener nggak? Mana mungkin, jawab Kang Jinho cepat. Oh ya, lanjut Yuri, senior ada rencana lanjut kuliah lagi. Kemungkinan besar belum bisa dalam waktu dekat. Masih banyak hal yang harus aku urus. Berarti aku cuma bisa kuliah bareng senior 1 semester ya, ujar Yuri sedikit kecewa. Iya juga, kata Kang Jinho. Tahun depan kamu masuk tahun ketiga, kan? Yuri mengangguk mantap. Iya, aku mau cepat lulus, biar bisa kerja di OTK Company. Kang Jinho sampai tersedak kecil. Serius, tentu, sekarang di dunia finansial, OTK Company yang paling maju. Katanya bonus akhir tahun juga besar, jawab Yuri tanpa ragu. Kamu tahu dari mana? Tanya Kang Jinho heran. Semua orang di kampus tahu, sahut Yuri santai. Dalam hati, Kang Jinho bergumam, sumbernya sudah bisa kutebak, pasti dari senior Ji-hong. Kang Jinho mengerutkan kening. Tapi kan masih 2 tahun lagi sebelum kamu lulus. Iya, jawab Yuri tenang. Ada program magang, terus aku juga bisa coba lulus lebih cepat. Lagi pula, sulit loh cari talenta selevel aku di luar sana. Itu baru bisa dibuktikan setelah kamu benar-benar terjun kerja, kata Kang Jinho sambil tersenyum tipis. Aku serius, lanjut Yuri. Aku bahkan sudah dapat verifikasi dari teman-teman ayahku yang kerja di bidang ini. Teman ayahmu? Kang Jinho menatapnya heran. Yuri terdiam sejenak, lalu menarik napas. Sebenarnya, ada sesuatu yang mau aku akui ke senior. Apa itu? Tanya Kang Jinho. Siap-siap mental dulu ya, kata Yuri pelan. Aku sempat mikir senior bakal sadar sendiri. Jadi maksudmu apa? Nama yang keluar dari mulut Yuri membuat Kang Jinho membeku. Nama ayahku itu Shin Yang-do. Hah?
Kang Jin Ho berkedip. Terus, senior nggak tahu ROX Bros? Tanya Yuri balik. Jelas tahu, itu perusahaan ekuitas swasta legendaris yang dipimpin Ryu Cholyu, jawab Kang Jin Ho tanpa ragu. Yuri mengangguk. Ayahku sekarang wakil ketua di sana. Apa? Kang Jin Ho benar-benar terkejut. Wakil ketua Xinyang Do itu ayahmu? Iya. Kang Jin Ho terdiam beberapa detik. Kamu punya ayah yang luar biasa. ROX Bros bisa dibilang legenda di dunia finansial Korea. Ayahku dan paman Seok Hyun juga bilang begitu, kata Yuri. Mereka bilang, senior juga sudah menulis ulang sejarah finansial Korea. Kang Jin Ho menghela napas kecil. Dan katanya OTK Company ikut lelang akuisisi X-Job, ya. Kok kamu tahu? Kang Jin Ho langsung menatap tajam. Dengar dari ayahmu. Yuri tersenyum samar. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Kira-kira senior bisa menang? Tanya Yuri. Entahlah, jawab Kang Jin Ho jujur. Saingannya berat semua. Saat itu juga, pandangannya mendadak kabur. Angin seolah berhenti. Di hadapannya, angka-angka melayang, berkilau dalam cahaya emas, sebuah penglihatan yang sudah lama tidak muncul. Pralelang, X-Job, penawaran Ensung Motors, 2,9 triliun won. Jantung Kang Jin Ho berdetak keras. 2,9 triliun, mereka benar-benar menekan sampai batas. Ia menutup mata sesaat, lalu perlahan tersenyum tipis. Yuri menggoyang-goyangkan tangannya di depan wajahnya. Senior, kenapa tiba-tiba aneh begitu? Kang Jin Ho tersentak, lalu menggaruk kepalanya. Ah, maaf, bukan apa-apa, kamu mau nambah makan lagi? Yuri menatapnya curiga. Senior tahu kan, kalau lagi ngobrol senior suka tiba-tiba melamun. Terakhir kali hampir celaka gara-gara itu. Rasanya seperti melihat sesuatu yang sudah lama nggak kulihat, jawab Kang Jin Ho pelan. Jadi kepikiran. Kepikiran apa? Tanya Yuri. Tanpa sadar, Kang Jin Ho berkata, kalau kamu hari ini kelihatan cantik banget. Wajah Yuri langsung memerah. Hah, kenapa tiba-tiba ngomong begitu? Senior bikin aku malu. Dalam hati, Kang Jin Ho teringat angka yang barusan muncul di penglihatannya. 2,93 miliar dolar. Aneh juga, pikirnya. Angka yang biasanya cuma terasa dingin, sekarang malah terlihat indah. Mungkin gara-gara alkohol, katanya cepat-cepat. Jadi asal ngomong. Tak lama kemudian, mereka berdiri. Senior nggak lupakan soal besok. Tanya Yuri. Mana mungkin, jawab Kang Jin Ho. Aku sudah panggil sopir. Aku antar kamu pulang. Ah, oke, kata Yuri sambil tersenyum tipis. Kayaknya aku kebanyakan minum wine. Badan rasanya panas. Dalam hati, Kang Jin Ho mengulang angka itu sekali lagi. 2,93 miliar dolar. Sekitar 3,22 triliun won. Aku nggak boleh lupa angka ini. Setelah keluar dari restoran, mereka berjalan menyusuri sisi kota yang mulai sepi. Lampu jalan memantulkan cahaya lembut di aspal malam. Yuri membuka pembicaraan lebih dulu. Tadi senior bilang, tanggal pralelangnya kapan? 2 hari lagi, jam 3 sore, jawab Kang Jin Ho. Semoga semuanya berjalan lancar, kata Yuri tulus. Kang Jin Ho meliriknya. Kalau perusahaan ayahmu bagaimana? Yuri mengangkat bahu ringan. Sekitar 5 perusahaan akan maju ke lelang akhir. Jadi mungkin kita bisa sekalian datang bareng nanti. Ia tersenyum. Pokoknya, semoga semuanya lancar buat senior juga. Ia lalu berhenti sejenak. Lain kali, biar aku yang traktir. Jangan ganti nomor, ya. Kalau ganti, nanti aku kabari, jawab Kang Jin Ho. Tiba-tiba Yuri mendekat. Dengan kedua telapak tangan, ia menyentuh sisi kanan dan kiri pipi Kang Jin Ho, lalu membuka kacamatanya. Sambil tersenyum kecil, ia berkata, nggak ada yang bakal sadar kau siapa kamu. Jadi jangan sembunyikan wajah tampanmu itu, senior. CEO-ku yang terkenal. Sebelum Kang Jin Ho sempat membalas, Yuri sudah melangkah menjauh ke arah berlawanan. Aku doain hasilnya bagus. Semangat. Makasih. Hati-hati di jalan, jawab Kang Jin Ho. Saat berdiri sendirian, ia menarik napas dalam-dalam. Oh Tayu benar, gumamnya. Menghirup udara segar begini memang menyenangkan. Dalam perjalanan pulang, Kang Jin Ho memikirkan hasil lelang yang mencapai 2,93 miliar dolar, lebih tinggi dari perkiraannya. Ia menyadari bahwa tanpa informasi rahasia ini, proses akuisisi akan sangat sulit karena harga akhir lelang biasanya dirahasiakan. Berkat informasi yang disebut Yuri tentang X-Job, ia seolah memperoleh hasil kerja puluhan ahli keuangan Ensung Motors tanpa usaha, untuk ketiga kalinya, dan ia merasa puas. Sementara itu, sopirnya memuji pencapaian Kang Jin Ho yang masih muda namun sudah mengesankan setelah konferensi pers. Kang Jin Ho menanggapi singkat, namun dalam hati menyadari bahwa orang-orang tetap mengenal dan menyadari siapa dirinya sebenarnya. Setibanya di gedung OTK Company, Kang Jin Ho tidak langsung pulang. Ia masuk ke dalam gedung dan menemui Oh Tayu untuk menyampaikan apa yang baru diketahuinya. 2,93 miliar dolar, kata Oh Tayu setelah mendengarnya. Berarti itu harga tertinggi yang diajukan Ensung Motors di babak final. Aku juga belum tahu hasil akhirnya, jawab Kang Jin Ho. Aku nggak bisa melihat apakah mereka menang atau tidak. Oh Tayu mengernyit. Bukannya itu kemahalan.
Kalau dikonversi, sekitar 3,22 triliun won, ujar Kang Jin Ho tenang. Dengan harga segitu, pernya jadi 17. Oh Tayu mengangkat alis. Coba jelasin pakai bahasa bayi. Kang Jin Ho tersenyum tipis. Artinya, butuh sekitar 17 tahun laba bersih buat nutup modal sebesar itu. Oh Tayu tampak terkejut. Kedengaran makin berat. Itu masih wajar. Kalau Unsung Motors membayar terlalu mahal, kita sebaiknya mundur, kata Kang Jin Ho. Tapi kalau harganya masih masuk akal, kita juga harus siap berani bayar lebih. Kalau begitu, premi tambahan yang masuk akal berapa? Tanya Oh Tayu. Bukannya kenaikan penawaran minimum itu 100.000 dolar. Balas Kang Jin Ho. Ujung-ujungnya, yang paling penting tetap nilai wajarnya. Tapi kita ngobrol berdua begini juga nggak cukup. Ia berdiri dan merapikan jaketnya. Lebih baik kita minta pendapat Kak Yunju dulu. Malam itu, Kang Jin Ho dan Oh Tayu datang ke gedung Golden Gate yang masih ramai karena seluruh tim bekerja lembur menjelang pralelang. Mereka bertemu Elia, sempat bercanda ringan soal wine, lalu dipanggil Oh Yunju untuk masuk ke ruang rapat. Dalam rapat kecil, Kang Jin Ho menanyakan strategi penawaran. Yunju menyebut bahwa untuk lolos pralelang dibutuhkan minimal 2,5 miliar dolar. Soal penawaran akhir X-Job, Yunju menilai valuasi 3 miliar dolar belum tentu berlebihan, namun secara rasional batas maksimal aman berada di sekitar 2,92 miliar dolar, dengan risiko kerugian jika hasil tak sesuai. Jawaban Yunju mengesankan Kang Jin Ho. Tanpa mengetahui angka sebenarnya, Yunju tetap mampu mendekati nilai akhir Unsung Motors hanya lewat analisis dan intuisi. Menyadari keunggulan itu, Kang Jin Ho meminta Yunju memastikan lolos pralelang, sementara keputusan penawaran akhir akan ia tentukan sendiri. 3 hari kemudian, di ruang rapat Unsung Motors, seorang staf melaporkan dengan suara tegas. Proposal penawaran akhir Unsung Motors adalah 2,88 miliar dolar. Han Chan-yong, wakil ketua Unsung Motors, mengangguk pelan. Dengan angka 2,88 miliar dolar, kita lolos tahap pralelang. Sekarang, mari dengarkan evaluasi 4 perusahaan lainnya. Staf itu segera melanjutkan. Pertama, KRR. Mereka kurang peka terhadap situasi pasar Korea. Pemahaman lokalnya masih dangkal, jadi kecil kemungkinan mereka berani menawar tinggi. Kedua, Kahlin Group. Mereka baru saja mengganti perwakilan di Korea. Ini juga pertama kalinya mereka ikut lelang di sini, jadi langkah mereka cenderung hati-hati. Han Chan-yong menyela, bagaimana dengan konsorsium OTK Company dan Golden Gate? Staf itu menjawab tanpa ragu. Golden Gate adalah investment bank. Mereka memang memiliki divisi ekuitas swasta, tetapi M&A bukan bisnis utama mereka. OTK Company sendiri berpengalaman di Venture Capital, namun belum pernah menangani proyek sebesar ini. Terlepas dari ekspektasi publik, Kang Jin Ho masih di usia 20-an, sementara Oh Yunju baru awal 30-an. Prestasi mereka memang mengesankan, tapi itu juga berarti pengalaman lapangan mereka masih relatif terbatas. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, saat ini pesaing terkuat justru RCK Pros, perusahaan ekuitas swasta domestik. Pemahaman mereka terhadap pasar Korea sangat tinggi dan kemampuan tim intinya tidak diragukan. Han Chan-yong mengangguk, lalu bertanya lagi. Dalam laporan, konsorsium Out Golden Gate mencatatkan harga terendah di pralelang. Apakah ini menandakan kekurangan dana? Staf itu segera menjawab, kita tidak boleh lengah. Sangat mungkin itu strategi untuk menekan lawan dan berburu di penawaran akhir. Jika melihat prediksi harga penawaran awal para pesaing, kita di 2,88 miliar dolar, RCK Bros 2,85 miliar, The Gun Line Group 2,83 miliar, KRR 2,74 miliar, dan OTK Company 2,7 miliar dolar. Dengan begitu, lanjutnya, angka 2,88 miliar dolar adalah posisi yang tepat. Cukup tinggi untuk menghindari kritik publik, tapi tidak terlalu jauh dari peringkat kedua. Han Chan-yong bersandar di kursinya. Masuk akal, namun dalam hati, ia bergumam lain. Masuk akal, memang, tapi OTK Company, mereka terlalu berbahaya untuk diremehkan. Apakah ini murni bisnis, atau akuisisi bermotif balas dendam? Tiba-tiba, Chan-yong berdiri tegak dan berkata dengan suara datar namun menekan. Semua keluar, kecuali kepala tim Seo Sang-won. Para staf saling pandang sejenak, lalu serempak menjawab, baik, sebelum meninggalkan ruangan satu per satu. Pintu rapat pun tertutup rapat, menyisakan hanya mereka berdua. Chan-yong menoleh ke arah Sang-won. Kepala tim, ya, wakil ketua, jawab Sang-won sigap. Apa yang akan kukatakan ini harus bertahan sampai lelang utama digelar, ujar Chan-yong pelan namun tegas. Bagikan informasi ini hanya kepada 1 atau 2 orang yang paling kau percaya. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Kita harus memenangkan lelang XCOP. Tambahkan 50 juta dolar. Sang-won terkejut. Itu terlalu besar. Tidak perlu sejauh itu. Chan-yong menatapnya lurus tanpa ragu. Aku akan bertanggung jawab penuh sebagai wakil ketua. Nada suaranya mengeras saat ia menyimpulkan. Penawaran akhir Unsung Motors akan menjadi 2,93 miliar dolar.
Sementara itu, di gedung OTK Company, Kang Jin Ho berdiri di depan jendela kaca besar sambil menatap lampu-lampu kota yang masih menyala. Kau benar-benar mau maju dengan angka itu? Tanyanya akhirnya. Batas kenaikan penawaran terkecil kan cuma $100.000. Kang Jin Ho menoleh, sorot matanya tajam. Kalau ini salah langkah, siapa yang bakal tanggung jawab? Bahkan sampai kehilangan posisi wakil CEO. Oh Tayu langsung menggeleng. Enggak, ngapain ambil risiko sejauh itu? Mendengar jawaban itu, Kang Jin Ho justru tersenyum. Kalau begitu, kenapa kau maksa banget? Hening sejenak. Di tengah keheningan itu, keputusan akhirnya mengerucut pada satu angka. $2.930.100.000. Oh Tayu tersenyum ringan, ada kilat antusias di matanya. Soalnya, katanya singkat, ini bakal seru. Pada hari pelelangan utama, Kang Jin Ho dan Oh Tayu diperkenalkan dengan karyawan baru OTK Company, termasuk Yun Jung, senior kampus Kang Jin Ho dari Universitas Korea. Ia menyadari kini mempekerjakan para seniornya sendiri dan memberi mereka semangat. Setelah itu, mereka pergi ke gedung Golden Gate. Di sana, Kang Jin Ho bertemu Elia dan Harry, yang menggoda soal lemburnya semalaman. Harry lalu memberikan jas yang telah disiapkan Elia dan Oh Yunju untuk Kang Jin Ho dan Oh Tayu karena hari itu penting. Jas tersebut pas, meski Oh Tayu masih merasa sedikit tidak nyaman. Akhirnya, Oh Yunju muncul dan mengajak mereka berangkat setelah semuanya siap. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di depan gedung pelelangan. Kakak sudah sering kesini, kan? Tanya Kang Jin Ho. Oh Yunju menggeleng perlahan. Hanya beberapa kali. Dulu aku cuma bertindak sebagai pengawas umum untuk pemeriksaan kelayakan, bukan yang bertanggung jawab langsung. Kang Jin Ho lalu menyerahkan sebuah map tipis. Nih, ambil. Oh Yunju menerima dokumen itu dan menoleh. Berapa harga yang kamu tulis? Aku sudah berdiskusi dengan Oh Tayu, jawab Kang Jin Ho tenang. Angkanya mendekati batas atas yang kakak sebutkan. Masih dalam kisaran wajar, jadi jangan khawatir. Oh Yunju menarik napas pelan. Aku memang menyerahkan urusan ini padamu secara spontan di menit terakhir. Tapi sepertinya, memenangkan lelang ini tidak akan mudah. Ia menatap gedung megah di hadapan mereka. Baiklah, untuk sekarang, ayo masuk dan kita pastikan dokumennya dulu. Begitu melangkah masuk, suasana di dalam langsung terasa sesak. Orang-orang berdiri berkelompok, berbicara serius, dan sibuk menelpon. Oh Tayu berbisik, kenapa orangnya banyak banget? Kang Jin Ho melirik sekeliling. Mereka semua pasti yakin bakal menang. Makanya mereka datang lengkap dengan seluruh tim negosiasinya. Ia menambahkan singkat, dan bukan cuma jumlahnya, orang-orang di sini semuanya nama besar di industri ini. Oh Tayu menoleh ke arah seseorang yang baru saja lewat. Yang barusan itu, aku pernah lihat di berita. Saat itu, Elia mendekat sambil tersenyum tipis. Kalau dilihat dari sudut pandang mereka, kamu justru kelihatan paling mengagumkan, Jin Ho. Benarkah? Jawab Kang Jin Ho ringan. Namun dalam hati, ia bergumam, itu jelas. Di antara semua orang di sini, tidak ada satupun yang menghasilkan uang lebih banyak dariku. Meski begitu, ia tetap merasa agak canggung saat menyadari begitu banyak tatapan terang-terangan tertuju padanya. Tiba-tiba, dua pria parubaya menghampiri Kang Jin Ho. Saya Li Yang Ho, perwakilan Hal-Line Group Korea, ujar pria pertama sambil menunduk ringan. Pria di sampingnya langsung menyahut. Saya Jung Tae Ho, Presiden KRR Korea. Li Yang Ho tersenyum tipis. Akhirnya bisa bertemu langsung dengan dua orang yang namanya sedang banyak dibicarakan. Kang Jin Ho membalas dengan nada sopan. Anda terlalu memuji. Saya justru sudah lama mendengar reputasi Anda berdua. Dalam hati, Kang Jin Ho bergumam, untung aku sudah menghafal nama dan wajah para eksekutif perusahaan pesaing sebelumnya. Tak lama kemudian, semakin banyak orang mendekat untuk sekadar menyapa dan bertukar basa-basi. Suasananya lebih ramah dari yang kuduga, pikirnya. Apa memang biasanya seperti ini? Ia melirik sekeliling. Ngomong-ngomong, ayah Yuri sepertinya tidak datang langsung kali ini. Oh Tayu, bisik Kang Jin Ho di sela-sela kerumunan. Oh ya, jawab Oh Tayu cepat. Aku ke toilet sebentar, nanti nyusul setelah kamu selesai menyapa mereka. Dalam hati, Kang Jin Ho tersenyum kecil. Suasana sosial seperti ini memang bukan gaya Oh Tayu. Tak jauh dari sana, seorang pria parubaya menghampiri Oh Yunju. Kau seharusnya memberitahu saya waktu rapat kemarin kalau ternyata kau yang ditunjuk jadi manajer cabang. Oh Yunju mengangkat bahu ringan. Saya sendiri baru mengetahuinya saat itu. Walaupun agak telat, kata pria itu sambil tersenyum, tetap, selamat. Saat itu juga, suasana mendadak berubah. Wakil Ketua Eonsung Group muncul bersama stafnya. Sepertinya semua peserta lelang hari ini sudah berkumpul, ucapnya dengan suara tenang. Seluruh perhatian langsung tertuju pada rombongan itu. Wakil Ketua Eonsung Group melangkah mendekat dan mengulurkan tangan ke arah Kang Jin Ho. Nama saya Han Ken Yong. Senang bertemu Anda. Saya Kang Jin Ho. Tangannya tetap di sisi tubuhnya. Beberapa orang yang menyaksikan langsung saling berbisik. Wakil ketua datang sendiri, tapi kenapa suasananya jadi aneh? Kau belum dengar rumor itu? Han Chan Yong tersenyum tipis, lalu berkata pelan. Kelihatannya kita sedang menjadi pusat perhatian.
Bolehkah saya berbicara dengan Anda secara pribadi? Beberapa saat kemudian, mereka berdiri di ruangan yang sepi. Han Chanyong membuka pembicaraan lebih dulu. Terus terang, saya sempat khawatir Anda akan menghindari acara publik. Jadi saya cukup lega saat tahu Anda datang. Sudah lama saya ingin bertemu langsung dengan Anda. Kang Jin-ho menatapnya tenang. Jadi Anda datang ke sini hanya untuk menemui saya? Bisa dibilang begitu, jawab Chanyong. Seperti yang Anda tahu, Ensung Group dan OTK Company punya banyak keterkaitan. Dalam hati, Kang Jin-ho bergumam. Bukan sekadar keterkaitan, lebih tepatnya takdir yang terjalin dengan cara yang aneh. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, lanjut Chanyong. Silakan, kenapa OTK begitu bersikeras mengejar X-Job? Kang Jin-ho tersenyum tipis. Karena kami membutuhkannya. Apa masih perlu alasan lain? Chanyong menatapnya lekat-lekat. Lalu, menurut Anda, seberapa besar peluang Anda untuk mendapatkannya? Siapa yang tahu? Jawab Kang Jin-ho santai. Pesertanya saja semuanya tangguh. Chanyong mengangguk pelan, lalu berkata dengan nada datar namun penuh keyakinan. X-Job akan diakuisisi oleh Ensung. Dalam hati, Kang Jin-ho mendidih. Nada itu, orang ini tidak pernah menundukkan kepala pada siapapun. Wibawa pewaris Ensung begitu jelas. Dia pasti sudah lama menerima laporan tentang ayahku. Dan aku tahu benar bagaimana sikap Ensung saat itu. Melihatnya berpura-pura tidak tahu padahal memahami segalanya membuat darahku mendidih. Tiba-tiba, Oh Tayu muncul dari samping. Kamu masih di sini. Lelangnya hampir dimulai. Ia melirik Chanyong. Siapa orang ini? Dalam hati, Chanyong bergumam. Oh begitu. Jadi ini COOTK, orang yang membuat penyelidikan kejaksaan berantakan itu. Chanyong tersenyum profesional dan mengulurkan tangan. Senang bertemu dengan Anda. Saya Han Chanyong, wakil ketua Ensung Group. Oh Tayu langsung terkejut dan cepat menyalaminya. Wah, kehormatan besar. Saya Oh Tayu. Begitu jabat tangan terlepas, Chanyong refleks menarik kembali tangannya, basah. Oh, iya, maaf. Kata Oh Tayu cepat. Anda duluan mengulurkan tangan, jadi saya refleks. Perut saya tadi sakit, baru dari toilet, airnya agak licin. Sungguh, saya bersumpah. Ia lalu terkekeh sendiri. Jujur saja, saya sedang dalam suasana hati yang sangat bersyukur pada Ensung. Berkat kalian, saya bisa beli karos dengan harga murah. Tidak menyangka dapat perusahaan sehebat itu semurah itu. Nanti saya traktir makan, ya. Chanyong hanya terdiam, wajahnya blank, jelas kebingungan. Melihat itu, Kang Jin-ho tak kuasa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, Chanyong mengepalkan tangannya. Anda tertawa, ucapnya dingin. Apakah ini bahan candaan, CEO Kang Jin-ho? Bolehkah saya menganggap sikap vulgar ini sebagai posisi resmi OTK Company? Kang Jin-ho segera menutup mulutnya, menahan sisa tawanya. Bukan begitu maksud saya, hanya saja, hasil dan masa depannya rasanya sudah terlihat jelas. Semua orang bertarung mati-matian untuk mendapatkannya. Dari sudut pandang tertentu, itu terasa lucu. Ia melangkah pergi sambil berkata ringan. Nanti Anda lihat sendiri hasilnya begitu masuk ke dalam. Setelah menjauh, Oh Tayu berbisik. Aku salah ngomong, ya. Enggak, jawab Kang Jin-ho tenang. Kamu sudah melakukannya dengan baik. Sementara itu, Chanyong berdiri kaku di tempat, rahangnya mengeras. Berani sekali bocah-bocah kaya baru itu bersikap sombong tanpa tahu tempatnya. Kang Jin-ho, aku akan menghancurkan kalian dengan selisih yang bahkan tidak bisa kalian kejar. Biasanya, penjualan sebuah perusahaan bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan lebih dari 1 tahun. Namun kali ini, seluruh proses rampung hanya dalam 2 minggu. Karena kondisi internal Taipo Group yang mendesak, sistem yang digunakan adalah lelang tertutup, di mana penawar dengan harga tertinggi langsung ditetapkan sebagai pemenang. Untuk transaksi sebesar ini, sebenarnya metode progresif DL masih memungkinkan. Namun jelas, pihak penjual sedang dikejar waktu. Kini, prosesnya tinggal tahap akhir. Seluruh tahapan lelang hari itu direkam dan diawasi secara resmi. Seorang pria naik ke mimbar dan berkata, "Saya Sang Yung Won, Kepala Cabang Seoul Morseli. Saya akan memimpin lelang hari ini." Kang Jin-ho bergumam pelan, memperhatikan suasana ruangan. Setelah perwakilan penjual menyampaikan penjelasan singkat, dokumen penawaran mulai dibuka satu persatu sesuai urutan masuk. Petugas lelang membuka segel pertama dan mengumumkan, KRR, $2,74 miliar. Ruangan langsung riuh. Apa? KRR menawar lebih dari 3 triliun won. Padahal mereka biasanya meremehkan pasar Korea. Presiden KRR, Jung Tae-ho, menyilangkan tangannya dengan tenang. Seperti dugaan, sebagian besar peserta menggunakan $2,7 miliar sebagai patokan pasar. Seseorang di belakangnya berbisik, reaksi mereka yang kaget itu, lumayan mengangkat harga diri kita ya, Presiden. Tak lama kemudian, petugas kembali bersuara, The Kahlin Group, $2,855 miliar. Perwakilan Kahlin Group tersenyum santai. Ini justru membuktikan penilaian kami sudah cukup tepat. Oh Yun-ju mencondongkan tubuh ke arah Kang Jin-ho dan berbisik. Kedua penawaran ini jauh di atas perkiraan. Aku sudah diam seperti yang kamu minta. Tapi, kita belum kalah, kan?
Kang Jin Ho menjawab pelan. Tenang saja, tawaran Kahlin Group sudah melewati prediksi RCK Bros. Tiba-tiba, suara petugas kembali menggema. RCK Bros, 2,907 miliar dolar. Wajah Presiden Kahlin Group langsung berubah. Apa? 2,9 miliar dolar? Sial, Ketua Yu Chol Yun bahkan tidak datang langsung. Presiden KRR pun bergumam pelan. Sepertinya justru aku yang meremehkan mereka. Di sisi lain, salah satu staf mendekat ke Chan Yong dan berkata, keputusan wakil ketua tetap tepat. Mereka memang menggunakan strategi lowball. Chan Yong menyipitkan matanya. Kau sendiri yang bilang begitu, kan? Bahwa RCK Bros akan bermain seperti ini. Pengumuman berikutnya, suara petugas kembali menggema di ruangan. Eonsung Motors Group, 2,93 miliar dolar. Ruangan langsung gempar. Wah, percuma saja ikut dari awal. Sudah selesai. Eonsung benar-benar nekat. Mereka pasti mengincar pengembangan jangka panjang. Kang Jin Ho menyipitkan mata, bergumam dalam hati. Jumlah sebesar itu hanya bisa ditangani oleh grup sekelas Eonsung. Artinya, begitu angka ini ditetapkan, pemenangnya seharusnya sudah jelas. Suasana semakin ricuh. Akhirnya berakhir begini. Tidak ada yang bisa menyaingi Eonsung di level itu. Chan Yong mengamati semuanya dengan tenang, lalu berpikir sinis. Ironis, kalau saja Kang Jin Ho diam di tempatnya, RCK Bros yang seharusnya menang. Balas dendam yang ceroboh justru membuka jalan bagi Eonsung. Menghadapi grup sebesar kami tanpa strategi, hanya mengandalkan emosi dan dendam pribadi. Itu bukan perlawanan, itu bunuh diri bisnis. Chan Yong menghela napas dalam hati. Sungguh mengecewakan. Balas dendam tak berarti apa-apa jika pihak yang menjadi sasaran bahkan tidak menyadari alasannya. Menang dengan harga tinggi pun tidak akan menyakitkan, tidak mengejutkan, tidak berkesan. Kalau tujuannya hanya menaikkan harga kami, itu justru menunjukkan betapa besarnya perbedaan kelas di antara kita. Senyum tipis terangkat di sudut bibirnya. Momen ketika Kang Jin Ho menyadari kenyataan ini, itu pasti menjadi saat paling pahit baginya. Chan Yong menundukkan pandangan, penuh keyakinan. Kami menang. Oh Yunju menahan napas, gumamnya dalam hati. Batas maksimalku cuma 2,92 miliar dolar, dan yang mengalahkan kita malah Engsung. Ini seharusnya akhir bagi kami. Tiba-tiba, dia melihat Kang Jin Ho, wajahnya tetap tenang, hanya napasnya yang sedikit berat. Kekalahan pertama, tidak buruk juga untuknya, pikir Yunju. Lalu, pandangannya bergeser ke Oh Tayu, yang tersenyum tipis seolah menikmati momen ini. Kenapa bocah ini malah tersenyum sekarang? Gumam Yunju bingung. Petugas memandang sekeliling, lalu berkata dengan suara tegas. Peserta terakhir, OTK Company dan Golden Gate Consortium. Orang-orang yang ada di dalam ruangan itu sudah tidak menghiraukan, karena sudah yakin Engsunglah pemenangnya. Ada yang sudah menelepon untuk pergi, ada yang berbincang-bincang. Petugas itu pun langsung mengumumkan, 2,9, dia tampak kesulitan membaca angka tersebut. Lalu ia berkata lagi, maaf, saya ulangi. OTK Company dan Golden Gate Consortium, 2,9301 miliar dolar. Tiba-tiba, ruangan pelelangan menjadi hening. Hah, dia tadi bilang apa? Terdengar bisik-bisik di antara peserta. Oh Yunju menatap Kang Jin Ho dan berteriak, Jin Ho, kau. Kang Jin Ho hanya memberikan isyarat untuk diam, berbisik dengan tenang, nanti saja. Beberapa orang yang tidak mendengarkan dengan baik segera menoleh ke papan televisi di atas mereka, melihat angkanya yang belum keluar. Semua pun deg-degan. Tiba-tiba, Han Chan Yong langsung berlari ke meja mimbar di atas dan berkata dengan kesal, perlihatkan dokumennya. Petugas itu terkejut, wakil ketua, apa yang Anda lakukan? Chan Yong segera mengambil dokumen itu dan memeriksanya. Dalam hatinya, ia bergumam, 2,930, 100,000 dolar, bagaimana bisa? Penyebabnya tadi ketahui, langkah yang diambil tak terduga. Kenaikan margin hanya 1 unit, tapi perbedaannya luar biasa. Ia tampak kesal. Sementara itu, petugas itu menegur, hei, wakil ketua Han Chan Yong, ini bentuk intervensi lelang, tolong segera turun ke bawah sekarang juga. Han Chan Yong dalam hati bergumam, sial, tidak mungkin. Di sisi lain, Kang Jin Ho tetap tenang, hanya wajahnya yang menunjukkan sedikit keterkejutan. Ia menyadari, kalah dalam akuisisi senilai 3,3 triliun won, yaitu 3 miliar dolar, hanya karena selisih 100.000 dolar. Chan Yong akhirnya turun ke bawah, seolah-olah hasil ini tidak bisa dipercaya. Beberapa saat kemudian, setelah pelengahan berakhir, orang-orang mulai menyapa Oh Yunju. Kerja bagus, kepala cabang Oh Yunju. Yang lain berkata, kekalahan kami bersih, sepertinya aku harus belajar lebih keras untuk yang berikutnya. Selamat ya, lain kali jangan terlalu serius pada kami. Intel Golden Gate memang luar biasa. Orang-orang lain pun menambahkan, serius deh, menaikkan tawaran cuma 100.000 dolar, itu benar-benar Intel yang gila. Saat itu, Oh Yunju menatap dengan tatapan tajam, begitu pula Elia dan Harry. Kang Jin Ho akhirnya berkata, baiklah, biar aku jelaskan. Setelah Kang Jin Ho menjelaskan semuanya, ia pun berkata,
singkatnya, kami sudah memperkirakan perusahaan lain bakal menawar lebih tinggi dari batas kita, jadi kami tambahkan 10 juta dolar. Tapi di detik terakhir, Oh Tayu minta ditambahin 10.000 lagi. Ketiganya serentak berkata, biar seru. Oh Tayu menimpali sambil tersenyum, memang seru, kan? Oh Hyunju menggeleng, kalian berdua memang nggak pernah dengerin aku. Aku udah bilang jangan lewat limit. Tapi angka ini lumayan bagus juga kok, tinggal bagaimana kita menanganinya saja. Kang Jin Ho menatap kakaknya, menurut kakak, apa Ensung Motors bakal kasih perlawanan balasan? Bahkan setelah ditunjuk menjadi negosiator utama, kadang kesepakatan akuisisi bisa gagal di tengah jalan. Kalau itu terjadi, kesempatan akan berpindah ke penawar kedua tertinggi, Ensung Motors. Oh, gumam Oh Hyunju, tapi tenang saja soal Ensung, sepertinya perhatian mereka sedang tertuju ke tempat lain. Kang Jin Ho menatap tajam, tempat lain. Di ruangan Wakil Ketua Chanyong, Seo Sang-won terkejut mendengar akan ada audit internal terkait bocornya nominal tawaran final, yang melibatkan dirinya dan 3 orang lainnya. Chanyong menegaskan bahwa semua anggota tim yang terlibat akan diproses, membuat suasana tegang. Sementara itu, Kang Jin Ho merenung setelah Hyunju menenangkan kekhawatirannya, memutuskan tidak perlu meluruskan salah paham yang terjadi. Di luar gedung, orang-orang segera memberi ucapan selamat atas keberhasilan akuisisi X-Corp, bahkan menyoroti kemenangan tipisnya dengan selisih 100.000 dolar dari Seosung, menegaskan prestasi besar Kang Jin Ho. Sementara itu, di kantor Erk Bros, seseorang melaporkan hasil lelang kepada Wakil Ketua Yungdo. Yungdo menatap laporan itu dan berkata, hanya 100.000 dolar. Ketua tim, bagaimana pendapatmu? Kau sudah lihat laporannya sendiri, kan? Ketua tim menjawab, kelihatannya mereka mendapat informasi dari orang dalam di Eonsung Motors. Yungdo menatap serius, kalau kau tahu tawaran Eonsung Motors lewat orang dalam, berapa kau akan menawarnya, Ketua tim? Ketua tim berpikir sejenak, lalu berkata, 3 juta dolar. Tidak mungkin saya menawar 5 juta lebih tinggi, supaya tidak mencurigakan. Yungdo mengangguk, itu sudah masuk akal. Apa ada kemungkinan ini cuma kebetulan? Ketua tim menatap laporan itu dengan cermat, saya tidak yakin, karena situasi ini di luar dugaan. Yungdo bertanya lagi dengan nada waspada, menurutmu, apakah manajer cabang Oh Hyunju yang menulis penawarannya? Ketua tim menanggapi, besar kemungkinan Chaewa Kang Jin Ho tidak punya pengalaman dalam lelang publik. Dalam hati, Yungdo bergumam, Oh Hyunju juga kurang berpengalaman, tapi dia ahli keuangan elit. Kecil kemungkinan dia akan menulis penawaran yang bisa menimbulkan masalah, kejadian ini bukan hal biasa di dunia finansial. Di saat bersamaan, di gedung OTK Company, senior Sang Yop menemui Oh Tayu dan Kang Jin Ho untuk menanyakan bagaimana mereka berhasil mengalahkan pihak lain. Kang Jin Ho mengatakan itu karena keberuntungan, sementara Oh Tayu mengandalkan intuisi. Mereka menegaskan tidak memiliki informasi dari orang dalam. Sang Yop kemudian menyerahkan dokumen tentang rumah, yang menarik perhatian Kang Jin Ho karena kekhawatirannya terhadap keamanan setelah pengawasan badan intelijen. Dia menjelaskan bahwa CEO sebelumnya, Jo Dong-woo, meninggal, dan istrinya Cha Yung-yun mengambil alih perusahaan tapi gagal mengelola, menyebabkan kerugian besar. Cha Yung dan anak-anaknya menjual saham sebelum pengumuman penangguhan trading, merugikan pemegang saham kecil. Cha Yung-yun menaruh rumahnya untuk dijual seharga 20 miliar won, mengklaim hasilnya akan didonasikan untuk pemegang saham kecil, tetapi ada kemungkinan ini hanya trik untuk melepaskan tanggung jawab. Kang Jin Ho berencana membeli rumah itu dengan harga wajar karena lokasinya strategis dan untuk mencegah masalah serupa di masa depan. Keesokan harinya, Cha Yung, ketua Yunjin Shipping Holdings, terkejut saat membaca berita bahwa Kang Jin Ho, CEO OTK Company, menyatakan niat membeli rumahnya. Ia kesal karena sebelumnya yakin tidak ada yang mau membeli rumah itu dengan harga tinggi, apalagi rumah bekas CEO perusahaan bangkrut yang dianggap sial. Dalam hati, Cha Yung bertanya-tanya alasan Kang Jin Ho bersikeras ingin membelinya. Bawahannya menjelaskan bahwa Kang Jin Ho cukup terkenal dan memiliki aset besar, meski sebagian besar berupa aset perusahaan. Mereka mempertimbangkan untuk menaikkan harga rumah demi kepentingan pemegang saham, karena Kang Jin Ho mungkin masih bersedia membeli walau harga lebih tinggi. Dengan strategi ini, mereka berharap bisa membeli waktu dan memanfaatkan transaksi demi keuntungan maksimal. Bawahannya menambahkan bahwa meskipun Kang Jin Ho cerdas, ia kurang berpengalaman dalam negosiasi langsung. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menyiapkan surat pernyataan dan mengatur pertemuan langsung agar bisa menyelesaikan masalah ini secara strategis, tanpa kehilangan kendali atas situasi. Pada sore harinya, Kang Jin Ho menatap ponselnya dan melihat berita tentang kenaikan harga rumah tersebut. Para orang-orang di sekitar berkomentar, apa-apaan ini? Omong kosong, demi pemegang saham kecil. Komentar lain berkata, kalau terus berbuat baik kayak gini, bisa-bisa kita sudah tamat. Yang lain menambahkan, naikkan harga 2 miliar. Siapa juga yang mau beli? Jelas-jelas artinya dia nggak mau jual. Dalam hati, Kang Jin Ho bergumam, dinaikkan jadi 22 miliar won, demi para pemegang saham kecil.
Oke, kalau begitu aku bakal ikut bermain. Saat Kang Jin Ho mengumumkan pembelian senilai 22 miliar won, sambil mendukung keputusan Ketua Cayung untuk mengembangkan kekayaannya, akuisisi X-Corp pun berhasil diselesaikan. Ada beberapa pemasok Ensung Motors yang mengirimkan pemberitahuan pemutusan kerjasama, tapi tidak ada masalah besar. Beberapa hari kemudian, saat Elia dan Oh Tayu bermain game, Elia berkata dengan gembira, "Aku menang." "Lihat, Jin Ho, aku menang." Oh Tayu yang tidak percaya pun berkata, "Apa? Gak mungkin, aku kalah dari Elia." Kang Jin Ho yang tidak jauh dari situ berkata, "Kalian berdua sadarkan ini ruang kerja CEO." Tiba-tiba, panggilan di telepon lobi terdengar, "CEO Kang, pengacara Ketua Cayung datang ke sini. Apa yang harus kami lakukan?" Kang Jin Ho menjawab, "Cayung, pengacara pemilik rumah itu." "Baiklah, aku akan menemuinya sebentar." Oh Tayu pun berkata, "Cepat balik ke sini sebelum Jajang Neonnya datang." Setelah itu, Kang Jin Ho pun menemui pengacara itu. Pengacara itu berkata, "Senang bertemu Anda, saya Park Dong-su dari firma hukum Jung. Merupakan suatu kehormatan bisa bertemu langsung dengan CEO OTK Company." Dalam hati Kang Jin Ho bergumam, "Jung, ya tidak heran mereka cocok bekerja sama dengan Cayung." Lalu, Kang Jin Ho berkata, "Senang bertemu juga, saya Kang Jin Ho." Dong-su berkata, "Saya datang tanpa janji terlebih dahulu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu saya." Kang Jin Ho menjawab, "Saya tidak punya banyak waktu, jadi langsung saja ke intinya." Dong-su pun berkata, "Saya minta maaf, akhir tahun pasti sibuk sekali, bukan?" Kang Jin Ho langsung menjawab, "Tidak juga, saya baru saja pesan Jajang Neon." Dong-su bertanya, "Jajang Neon?" Kang Jin Ho berkata, "Ya, Jajang Neon. Kalau mie-nya ditinggal kelamaan, nanti jadi lembek." Dalam hati Dong-su bergumam, "Apa-apaan ini?" Lalu, Dong-su berkata, "Kalau begitu, saya akan langsung saja. Cayung meminta Anda untuk menarik tawaran pemulihan rumah di Samseongdong." Kang Jin Ho langsung menimpali, "Saya tidak mengerti apa masalahnya kalau saya membeli rumah yang dia jual sendiri." Dong-su berkata, "Saya dengar Anda juga membeli kembali rumah masa kecil Anda. Ketua Cayung dan anak-anaknya tidak ingin meninggalkan rumah itu. Saya yakin Anda pun mengerti perasaan itu. Rumah yang menyimpan banyak kenangan keluarga." Kang Jin Ho berkata, "Kalau tidak salah, rumah itu baru dibangun 5 tahun lalu, bukan?" Dong-su berkata, "Ya, itu benar. 5 tahun mungkin tidak terasa lama bagi sebagian orang. Tapi yang terpenting adalah kenangan yang ada di dalamnya." Kang Jin Ho pun langsung menimpali, "Kalau begitu, dia tidak seharusnya bilang akan menyumbangkan seluruh hartanya. Maksud Anda, dia mengumumkan akan menjual rumah itu, tapi sebenarnya tidak berniat pindah?" Dong-su berkata, "Ada berbagai alasan di balik keputusan itu. Saya datang untuk menyampaikan tawaran lain." Kang Jin Ho bertanya, "Tawaran apa?" Dong-su berkata, "Ada rumah di Hanam-dong milik kenalan Ketua Cayung. Kalau Anda membeli rumah itu, sebagai gantinya kami bisa memberikannya dengan harga 20% di bawah pasaran." Dalam hati, Kang Jin Ho bergumam, "Jadi ini rumah atas nama orang lain dan aku harus membayar supaya dia tidak perlu pindah." Lalu, Dong-su pun berkata lagi, "Kesepakatan ini juga tidak akan merugikan pihak Anda." Kang Jin Ho langsung menimpali, "Saya menolaknya." Dong-su terkejut, "Apa?" Kang Jin Ho berkata, "Menyeberang sungai itu merepotkan." Dalam hati, Kang Jin Ho bergumam, "Rumah yang akan kutinggali, berapapun harga rumah di Samseongdong, uangnya tetap akan masuk ke tangan pemegang saham kecil." Sampai detik terakhir pun, Yun Jin Siping yang sedang tenggelam itu hanya berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Kang Jin Ho pun berkata, "Ketua Cayung pasti punya banyak uang, kenapa dia sampai segitunya?" Dong-su terdiam, Kang Jin Ho melanjutkan, "Yun Jin Siping yang dulu harganya 40.000 per lembar hanya tinggal 980 saat trading dihentikan. Berkat informasi orang dalam, Ketua Cayung mungkin berhasil menyelamatkan sekitar 2.000 per lembar. Tapi begitu trading dimulai lagi, karena delisting nilainya akan turun di bawah 10.000, kan? Anda tahu siapa saja pemegang saham kecil itu? Mereka orang-orang yang menabung dengan berhemat makan dan pakaian, berharap uang itu bisa berkembang sedikit. Dia punya lebih dari 50 miliar kekayaan pribadi, tapi hanya demi menghindari kerugian 2 miliar, dia mengorbankan pemegang saham kecil." Dengan tatapan tajam, Kang Jin Ho melanjutkan, "Terus terang saja, saham bisa di-delist karena eksekutif perusahaan menghancurkan perusahaan itu sendiri. Lalu apa salah pemegang saham kecil?" Dalam hati, Dong-su bergumam, "Rupanya benar, gosip tentang orang terkenal memang sulit dipercaya." Dia pun mengingat berita yang ada di ponselnya sebelum datang kemari, dia sudah membaca beberapa berita. Kang Jin Ho terjebak dalam rapat, batas dari manajemen tertutup. Perusahaan berjalan otomatis. Apakah CEO Kang Jin Ho hanya mendapatkan keberuntungan? Bisnis berkembang, tapi mengapa CEO tetap bungkam? Sikap pasif jadi sorotan. Ketiadaan publik, CEO Kang Jin Ho resiko tersembunyi di balik pertumbuhan perusahaan. Lalu, saat itu, Kang Jin Ho menatapnya lebih tajam.
Seseorang yang akan segera masuk penjara, ngapain repot-repot punya rumah? Katakan padanya berhenti memainkan trik murahan dan mulai berkemas. Dalam hati, Dongsu bergumam lagi, wartawan brengsek itu benar-benar suka memutarbalikkan fakta. Setelah pertemuan itu, Kang Jin-ho pun langsung menaiki lift. Setelah pertemuan, Kang Jin-ho menaiki lift dengan darah mendidih karena mendengar upaya menutupi aset dari pemegang saham, dan berpikir untuk membuat pernyataan media agar masalah selesai. Di lantai atas, ia bertemu Sang Yop yang menyerahkan dokumen serta memberi kabar akuisisi JD Chaps seharga 300 miliar won, sementara Oh Tayu menyinggung ulahnya yang membuat kepala keluarga difitnah. Saat kurir mengantarkan jajang neon, sebuah dompet terjatuh, dan Kang Jin-ho mengambilnya sambil meminta Sang Yop menyiapkan posisi kosong untuk mantan kepala tim Seo Sang-won, menunjukkan langkah strategisnya dan keterlibatan orang-orang di sekitarnya dalam menyelesaikan situasi kompleks. Keesokan harinya, Kang Jin-ho dan Oh Tayu menemui Seo Sang-won, mantan kepala tim Ensung Motors, untuk membahas dugaan kebocoran informasi penawaran lelang. Seo datang dengan penuh tekanan namun tetap tenang, menegaskan bahwa tidak mungkin ada anggota timnya yang menerima suap. Kang Jin-ho menjelaskan bahwa keberhasilan OTK mengetahui angka penawaran bukan karena kebocoran, melainkan rangkaian kebetulan dan perhitungan yang berubah di saat akhir. Meski penjelasan itu masuk akal, Seo Sang-won tetap berada di posisi sulit akibat kesalahpahaman yang menimpa dirinya dan timnya. Kang Jin-ho menyadari tanggung jawab moral atas situasi tersebut dan secara terbuka menawarkan Seo bergabung dengan OTK Company. Namun tawaran itu ditolak, karena Seo tidak ingin hidup dengan stigma sebagai pengkhianat terhadap perusahaan lamanya. Menanggapi penolakan itu, Kang Jin-ho menegaskan bahwa ia yakin Seo tidak bersalah dan siap menanggung kritik jika Seo suatu hari memutuskan bekerja dengannya. Ia berjanji akan memulihkan nama baik Seo melalui hasil kerja nyata, lalu mengakhiri pertemuan dengan menyiratkan bahwa kemenangan transaksi bernilai triliunan won baginya bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, sambil menunggu jawaban kepala tim Seo Sang-won, harga penutup 6 won resmi dihapus dari bursa. Proses likuidasi Yunjin Shipping pun dimulai. Ketua Cayung akhirnya tak sanggup bertahan dan benar-benar menjual rumahnya di Samseongdong. Berkat kasus itu, aku bisa membeli rumah tanpa perlu pinjaman. Hanya 5 menit berkendara dari kantor, rumah pertamaku akhirnya menjadi kenyataan. Saat memasuki rumah mewah barunya, Kang Jin-ho dan tim terkesan dengan interior dan fasilitasnya, termasuk lift pribadi dan dapur luas. Di tengah canda Oh Tayu dan obrolan santai, mereka menyinggung kebangkrutan Yunjin Shipping sebagai pengingat bahwa kesuksesan besar selalu menuntut kehati-hatian. Menjelang akhir tahun, perusahaan memutuskan menggelar pesta besar gabungan 3 entitas sebagai pernyataan kekuatan baru, dipimpin oleh Ki Hong yang menjadikannya ujian pertama sebagai kepala tim. Dalam perjalanan menuju kantor, mereka merefleksikan tahun penuh gejolak, isu global, skandal, akuisisi, hingga pembelian rumah, serta membahas investasi strategis di industri otomotif Amerika. Saat mobil mendekati gedung kantor dan demonstran meneriakkan kecaman, Kang Jin-ho menanggapinya dengan tenang, menganggapnya sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, hanya dibalas candaan ringan dari Oh Tayu. Tiba-tiba, Kang Jin-ho tiba-tiba meminta mobil berhenti setelah melihat pamannya, Kim Seo-beom, berdiri di pinggir jalan membawa papan demo untuk menemuinya. Terkejut dan merasa bersalah, Kang Jin-ho segera membawanya masuk, menyadari bahwa ketenarannya justru membuat pertemuan sederhana menjadi sulit. Percakapan mereka mengungkap kerinduan, rasa kehilangan sejak kematian ayah Kang Jin-ho, dan perubahan besar pada sosok pamannya yang dulu ceria. Paman Seo-beom kemudian menceritakan kondisi pahit yang dialaminya setelah bekerja di Wusang Enterprises, mulai dari kerja keras tak manusiawi, konflik buruh, hingga insiden yang menewaskan rekan kerja dan membuatnya terluka parah. Dengan luka di kepala dan air mata, ia memohon bantuan karena merasa Kang Jin-ho adalah satu-satunya harapan. Kisah itu menyentak Kang Jin-ho, membuatnya sadar alasan sejati ia terus mengumpulkan kekayaan, bukan sekadar kesempatan, tapi untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Dengan tenang dan tegas, ia berjanji akan menyelesaikan masalah pamannya, sambil mengingat bahwa Kim Seo-beom dan Park Jong-soo adalah karyawan ayahnya dulu yang kini terseret masalah di perusahaan suku cadang mobil berskala menengah. Demi mengejar pertumbuhan cepat, manajemen Hong Wusong membuat keputusan ekstrim. Mereka menambah tenaga kerja, memperluas fasilitas, dan menerapkan sistem kerja malam tanpa rotasi. Jam kerja diperpanjang habis-habisan untuk menekan biaya tenaga kerja. Memasuki tahun kedua, sistem kerja malam penuh benar-benar diberlakukan. 6 pekerja meninggal akibat kelelahan. Setelah negosiasi panjang, pihak perusahaan dan serikat buruh akhirnya sepakat beralih ke sistem 2 shift siang. Namun, manajemen terus menunda pelaksanaannya. Kerja malam tanpa henti tetap berjalan. Perselisihan pun memuncak. Serikat pekerja mengambil langkah terakhir. Mereka melakukan mogok kerja dan menduduki pabrik sebagai bentuk protes. Kedua paman itu, sebagai anggota serikat, ikut bergabung. Saat serikat menuntut pelaksanaan jadwal kerja yang telah disepakati, pihak perusahaan justru mengirim kendaraan untuk menabrak para pekerja yang menduduki area pabrik.
3 orang mengalami patah tulang, 8 lainnya luka-luka. Itu jelas merupakan penganiayaan berat yang dilakukan oleh perusahaan. Namun sopir bayaran yang dikirim perusahaan mengaku itu hanya kecelakaan. Katanya, ia panik dan berusaha kabur dari ancaman serikat. Pernyataan palsu itu diterima begitu saja. Kasusnya diklasifikasikan sebagai kecelakaan lalu lintas biasa, dan sang sopir hanya didakwa tanpa ditahan. Ketika para pekerja memprotes keputusan tersebut, bentrokan kembali terjadi antara anggota serikat dan preman bayaran perusahaan. Dalam insiden itulah, kepala Paman Seokbeom mengalami luka parah, menyebabkan gangguan bicara yang tak pernah pulih hingga sekarang. Respons aparat benar-benar absurd. Terhadap pihak serikat pekerja, polisi justru menggunakan teknologi pengenalan wajah 3D, menyeret para anggota ke kejaksaan, dan menuntut hukuman penjara 1 tahun bagi masing-masing dari mereka. Sementara itu, pekerja pengganti mulai dipekerjakan. Pabrik kembali beroperasi. Serikat pekerja yang sudah kelelahan akhirnya menyatakan akan kembali bekerja. Namun perusahaan menolak, kecuali mereka keluar dari serikat buruh. Bahkan, perusahaan mulai melayangkan berbagai gugatan hukum. Gugatan-gugatan konyol, yang seharusnya langsung gugur di pengadilan. Pada akhirnya, Park Jong-soo memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Kang Jin-ho dan Oh Tae-yu bertemu Lee Choi-jin untuk membahas Changju Consulting, yang secara resmi merupakan firma hukum ketenagakerjaan, namun sebenarnya spesialis pembubaran serikat pekerja yang dipenuhi preman dan anggota kejahatan terorganisir. Meski kelompok itu berbahaya, Lee Choi-jin menegaskan X-Job memiliki agen elit dari kalangan mantan pasukan khusus dan tentara bayaran, sehingga jauh lebih unggul dari segi personel, perlengkapan, dan dana. Kang Jin-ho pun menyatakan aksinya nanti bukan murni demi kepentingan publik, meski ingin terlihat seperti itu, dan menjadikannya kesempatan untuk menguji kemampuan X-Job dalam pertandingan yang tidak seimbang. Sementara itu, di sisi lain, di sebuah depan gedung, para serikat pekerja bersiap-siap untuk melakukan demo. Tiba-tiba, di ruang eksekutif, seseorang berkata dengan nada kesal. "Apa-apaan ini, CEO Lee? Kau bilang jumlah anggota serikat pekerja akan berkurang setengah dalam 3 bulan. Tapi sampai sekarang belum kelihatan hasilnya." Dia adalah Ketua Hong Wo-seong. Ketua Hong melanjutkan dengan wajah masam. "Kalau begini terus, aku tidak bisa memberikan bonus pada kalian. Sampai kapan aku harus melihat ulah para brengsek itu berkeliaran di depan pabrik dan bahkan di depan rumahku? Aku menyewa kalian karena aku tidak bisa begitu saja memecat mereka." Seseorang yang duduk santai di sofa tersenyum tipis. "Jangan khawatir, Ketua, hari ini semua akan beres." Dia adalah Lee Seop, CEO Changju Consulting. Lee Seop melanjutkan dengan nada tenang. "Mulai sekarang, jangan lihat keluar jendela. Santai saja, minum kopi." Ketua Hong mengangguk pelan. Boleh juga, aku akan pura-pura tidak melihat apa-apa." Sementara itu, di luar gedung perusahaan, para pekerja berkumpul sambil berteriak serempak. "Jangan halangi kami bekerja. Jamin sistem kerja yang adil. Jalankan sistem 2 shift siang. Penuhi tuntutan kami." Demonstrasi berlangsung tepat di depan pabrik. Tiba-tiba, seseorang memberi perintah dengan suara keras. "Usir mereka sekarang. Robek semua tenda dan spanduk. Kalau ada yang melawan, hajar saja." Dia adalah Im Do-sik, wakil CEO Changju Consulting. Im Do-sik menambahkan dengan senyum kejam. "Kalau kalian sukses hari ini, aku tambahkan bonus 100.000 untuk masing-masing." "Kerja yang benar." Para anak buahnya bersorak kecil. "Siap." Namun salah satu dari mereka ragu-ragu. "Wakil CEO, bagaimana kalau kita dituduh penganiayaan?" Tamparan keras mendarat di pipinya. "Berapa kali harus kuingatkan, bodoh?" bentak Im Do-sik. "Meski dilaporkan 100 kali, polisi tidak akan berbuat apa-apa. Kepala orang pernah retak di kasus sebelumnya, dan tidak terjadi apapun. Itu artinya kita punya backing besar. Jadi jangan takut, bereskan mereka semua." "Baik," teriak anak buahnya serempak. Mereka langsung berlari menuju kerumunan pendemo. Di tengah barisan pendemo, seseorang berkata cemas. "Bukankah mereka preman yang sama seperti sebelumnya?" Orang di sebelahnya menjawab cepat. "Telepon polisi, sekarang." Namun para preman sudah menyerbu. Robek semua tenda, tangkap yang kabur. Satu persatu pendemo dipukuli dan diseret. Kekacauan pecah. Im Do-sik sendiri ikut memukuli orang-orang di kerumunan. Dengan suara keras ia berteriak, "Kalau mau kami berhenti, hancurkan serikat pekerja itu. Berapa kali harus kukatakan?" Pukulannya kembali mendarat tanpa ampun. Tiba-tiba, sebuah mobil polisi melintas di depan lokasi demo. Salah seorang pendemo yang sudah terjatuh dan berdarah langsung berteriak putus asa. "Polisi, di sini, Pak, tolong kami." Ia merangkak sambil melambaikan tangan. Namun mobil polisi itu sama sekali tidak berhenti. Lampunya mati, sirenenya diam, dan kendaraan itu hanya berlalu begitu saja. Pendemo lain berteriak panik. "Hei, mereka nggak lihatkah? Di sini." Melihat itu, Im Do-sik terdiam sejenak. Lalu ia tertawa kecil, berubah menjadi tawa puas. "Gila, nggak ngangka sampai sejauh ini." Ia menoleh ke anak buahnya. "Berarti benar ya, orang-orang itu bukan cuma berpengaruh, tapi benar-benar bisa ngatur polisi lokal."
Im Dosik mengangkat tangannya santai. Tenang saja, kawan-kawan, lanjutkan. Baik, jawab anak buahnya serempak. Di sisi lain, pendemo yang sedang dipukuli menangis terseduh. Tidak mungkin, ini nggak mungkin. Tiba-tiba, sebuah suara tenang terdengar dari belakang barisan preman. Kalian merekam mereka saat penyerangan, kan? Semua orang terdiam. Suara itu melanjutkan, edit yang rapi, lalu serahkan ke polisi. Im Dosik langsung membalikkan badan. Hah? Suara lain menyahut, dingin dan yakin. Tenang, wajah mereka tidak terlihat, hanya tubuh dan tindakan. Setiap orang selalu punya rencana. Detik berikutnya, buk, buk, teriakan kesakitan terdengar beruntun. Satu persatu tangan para gangster terpelintir, pipa besi mereka terlepas dan jatuh ke tanah. Oh Tayu berkata datar, pastikan pukulannya mengenai wajah mereka juga. Sejumlah pria berseragam hitam dengan kamera terpasang di dada kini berdiri di depan para pendemo. Mereka adalah pasukan X-Job. Di barisan depan, Lee Choi Jin berbicara jelas ke arah kamera. Rekaman bukti dimulai pukul 17:08. Saat mengawal VIP, kami menyaksikan tindakan penganiayaan oleh pihak ketiga dan telah melaporkannya ke polisi. Ia melirik ke arah para preman. Meskipun sudah diberikan 3 peringatan lisan, penganiayaan tetap berlanjut. Dalam kondisi pembelaan wajar dan keadaan darurat, kami memukul pergelangan tangan masing-masing pelaku 1 kali untuk melucuti senjata berupa pipa besi. Im Dosik mengerutkan dahi. Siapa sih kalian sebenarnya? Ia melirik sinis. Serikat pekerja nyewa kalian. Ia mendekat dengan beberapa anak buah yang tersisa. Kalian dari kelompok mana? Dari kampung. Ia tertawa meremehkan. Biasanya, dengar nama Changju Consulting saja, orang-orang sudah ogah menerima kerjaan di sini. Lee Choi Jin mengangkat tangannya. Berhenti, ini peringatan. Ia menatap Im Dosik dingin. Jika kalian maju 1 langkah lagi, demi keselamatan VIP yang menjadi prioritas tertinggi, kami akan menggunakan kekuatan fisik seperlunya. Saat polisi datang, kalian akan menyesal. Im Dosik menyeringai. Aku kasih peringatan juga sebelum kupukul kalian. Ia mendekat lagi. Apa aku bakal menyesal saat polisi datang? Atau kalian yang akan menyesal karena berani mengangkat tangan ke pegawai Changju Consulting? Nada suaranya berubah sinis. Oh, kalian nanya kami baik-baik saja. Kami baik-baik saja. Ia mendekat lebih dekat lagi. Baru sekarang aku sadar, kami didukung oleh konglomerat besar. Ia menurunkan suaranya, seolah membisikkan rahasia. Mungkin kalian bakal paham kalau ku sebut namanya, Ensung Motors. Beberapa pendemo membeku. Im Dosik tersenyum puas. Harusnya ini rahasia, tapi setelah lihat reaksi polisi tadi, aku bilang saja. Dengan kekuasaan sebesar itu, tidak ada orang yang bisa membongkarnya. Semua akan ditutup. Seorang pendemo yang terluka bergumam putus asa. Ensung Motors, pantas saja. Dari awal nggak ada satu artikel pun yang jadi. Dalam hati, Kang Jin Ho berbicara pelan. Pemogokan di pemasok tingkat pertama akan menjadi masalah besar bagi Ensung Motors. Mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan siapapun secara struktural. Dan di belakang mereka, Presiden Park Se-hyung. Tak perlu perintah langsung. 1 kalimat samar sudah cukup untuk membuat semua orang berlomba melakukan tindakan ilegal. Dan begitulah semuanya berakhir seperti ini. Kang Jin Ho melangkah maju. Lalu kenapa memangnya kalau Ensung Motors ada di belakang kalian? Nada suaranya tenang, tapi berat. Kalian mau ngapain? Im Dosik tertawa kecil sambil mengangkat pipa besi. Kalau masih belum paham, rasakan sendiri. Lee Choi Jin langsung menangkis. Sudah ku bilang, jangan paksa kami. Im Dosik menyeringai. Kalau begitu sekarang, ia menyerang. Namun dalam satu gerakan singkat. Satu pukulan bersih menghantam tubuh Im Dosik. Tubuhnya terlempar ke belakang. Sekejap kemudian, Im Dosik terlempar ke belakang dan menghantam tanah. Bos, teriak salah satu anak buahnya. Tanpa menunggu perintah, para preman langsung maju bersamaan. Jumlah kita lebih banyak, hajar terus. Melihat itu, Lee Choi Jin segera memberi instruksi dengan suara datar namun tegas. Perhatian, siapapun yang menunjukkan niat menyerang lebih dari 3 kali dan tidak menyerah, akan langsung dilumpuhkan. Seorang penyerang berteriak sambil mengayunkan besi. Mati kau! Namun salah satu pengawal X-Job langsung berbicara ke kamera di dadanya. Situasi ini dinilai sebagai ancaman langsung terhadap nyawa dan keselamatan pihak ketiga. Kami melakukan intervensi berdasarkan tugas pengamanan yang sah serta prosedur evakuasi darurat. Preman lain kembali menyerang, tapi suara lain menyusul dengan tenang. Seluruh tindakan kekerasan sedang direkam secara real-time melalui action cam dan akan digunakan sebagai bukti hukum setelah penangkapan. Anak buah Im Dosik mulai panik. Kalian ngomong apa sih? Kira kami bodoh? Sementara Oh Tayu bergumam setengah terkejut. Ini jelas bukan kelas yang sama. Kita benar-benar kalah. Lee Choi Jin melangkah maju setengah langkah dan berkata tenang. Mungkin kalian berpikir kalah menang ditentukan jumlah orang. Ia menatap para preman satu per satu. Dulu, urusan seperti ini bisa selesai dalam 1 menit. Tapi zaman sudah berubah. Nada suaranya tetap dingin. Sekarang, sekalipun bukti sudah jelas, hasilnya masih bisa dibalik.
Karena itu, cara kami menangani situasi juga ikut berubah. Tiba-tiba, salah seorang pengawal ex-job berbicara sambil menutup kamera di dadanya dengan jas. Kesaksian palsu tidak ada artinya. Aku hanya memukul pergelangan tangan kananmu dengan benda tumpul, dan semuanya terekam jelas. Pengawal lain langsung menginjak tangan yang tergeletak di tanah. Tangan kiriku, kau menginjak tangan kiriku, teriak salah satu anak buah Indosik sambil menggeliat kesakitan. Pengawal itu menatapnya datar, berbohong tidak ada gunanya, rekaman menunjukkan tangan mana yang kami sentuh. Para pendemo yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik-bisik. Mereka datang dari mana sih? Gila, sampai nggak bisa bergerak begitu. Tapi jujur aja, setelah diperlakukan tadi, wajar juga kalau dipukul balik. Di barisan belakang, Oh Tayu bergumam dengan nada kagum. Apa para staf itu sengaja saling menutupi? Kang Jin Ho melirik ke samping. Memangnya bisa begitu? Lee Choi Jin menjawab tanpa ekspresi. Tidak, itu murni kebetulan. Kalau ketahuan, tindakan seperti itu tetap langsung dikategorikan sebagai kriminal. Sementara itu, para pengawal ex-job mulai bertindak sistematis. Borgol ini dipasang untuk mencegah kekerasan lebih lanjut. Tolong bersikap kooperatif agar dapat kami serahkan kepada polisi. Satu persatu, tangan diangkat. Sebagian diborgol, sebagian lagi tersungkur di lantai sambil mengerang kesakitan. Aku beneran dipukul, suara seseorang terdengar lirih, nyaris tenggelam dalam kekacauan. Tak lama kemudian, deru mesin terdengar dari kejauhan. Iring-iringan mobil polisi datang berbaris, memenuhi jalan di depan pabrik. Melihat itu, Kang Jin Ho berkata pelan. Tepat waktu. Beberapa saat kemudian, Kapten Polisi berkata dengan nada kaku. Apa yang membuat personel ex-cop berada di sini? Lee Choi Jin menjawab tenang. Kami kebetulan melintas dan melihat segerombolan orang membawa pipa besi. Mereka menyerang warga sipil tanpa ampun, jadi kami turun tangan. Karena tertangkap basah, seharusnya tidak ada masalah. Untuk berjaga-jaga, seluruh kejadian sudah terekam melalui action cam. Tiba-tiba Oh Tayu menyela. Untung tadi aku melaporkan kemungkinan adanya preman bayaran. Bagus juga personel yang datang cukup banyak. Waktu kami lapor sebelumnya, hanya satu mobil patroli yang datang lalu pergi begitu saja. Orang-orang bisa mengira polisi sudah disuap oleh Hong Wo Seong Enterprises. Kapten polisi menoleh tajam. Anda bukan pelapor kasus ini. Jika tidak ada kaitan langsung, silakan minggir. Namun sebelum ia menyelesaikan ucapannya, Kang Jin Ho langsung menimpali. Beberapa waktu lalu, ada preman bayaran yang melempar alat pemadam kebakaran sampai membuat tengkorak anggota Serikat Pekerja retak. Polisi menolak menyelidikinya. Kalian bilang kami harus mencari bukti sendiri. Jadi aku melakukannya. Ia mengangkat beberapa lembar dokumen. Untung sistem pengenalan wajah dan pelacakan lokasi cukup canggih. Aku menganalisis videonya, arah lemparan, posisi pelaku, bahkan wajahnya. Dan pelakunya adalah dia. Tatapan Kang Jin Ho tertuju pada salah satu anak buah Indosik yang tergeletak di tanah dengan tangan terborgol. Apa kau baru saja ngomong apa? Pria itu berteriak. Kang Jin Ho menjawab datar. Kau akan dijerat pasal penganiayaan berat dengan unsur khusus. Hukumannya jauh lebih berat. Kalau kau tidak melakukannya, tentu saja tidak akan terjadi apa-apa. Jadi santai saja, bajingan. Pria itu mencoba bangkit, tapi langsung tersungkur kembali. Kang Jin Ho berbalik ke arah polisi. Hei, kalian ngapain? Bukannya pelakunya ada di sini. Tangkap dia. Kapten polisi berkata dingin. Kami datang karena laporan lain. Kami punya prosedur dan harus menilai situasi terlebih dahulu. Penilaian situasi itu penting, balas Kang Jin Ho. Tolong lihat ke atas sebentar. Polisi itu mendongak. Di atap itu, ada orang. Itu wartawan Dolpan News, jawab Kang Jin Ho. Mereka sudah merekam semuanya sejak tadi. Wawancara dan videonya sebentar lagi tersebar. Skandal kolusi antara polisi lokal dan Hong Wo Seong Enterprises. Wajah Kapten Polisi langsung berubah. Dia sangat mencurigakan dalam kasus penganiayaan ini. Periksa identitasnya dan tangkap sekarang. Oh Tayu bergumam pelan. Lucu ya, sikap mereka langsung berubah begitu ada wartawan. Indosik tersadar dan mengerang. Hah, sudah berapa lama aku pingsan? Sekitar 10 menit, jawab rekannya. Lepasin aku sumpah aku nggak bersalah. Kang Jin Ho menatapnya dingin. Kau hampir membunuh orang. Polisi lain mencoba meredakan situasi. Tenang, Anda bisa mengajukan laporan besok. Salah satu anak buah Indosik menoleh ke Kang Jin Ho. Kau ini siapa? Detektif swasta, investigator. Kenapa ikut campur urusan orang? Seorang polisi berkata seolah menenangkan. Pak, kami paham rasa frustrasi Anda. Untuk hari ini, silakan pulang dulu. Selanjutnya biar polisi yang menangani. Lalu, dengan nada formal, ia berkata kepada Kang Jin Ho. Pak, sebagai warga sipil, mohon menjauh sebentar. Dalam hati Kang Jin Ho bergumam. Paman Jongsu dan Paman Seok Beom pasti merasakan hal seperti ini. Bertarung sendirian sebagai individu, hampir tak bisa melakukan apapun. Ia menatap para anggota Serikat Pekerja yang penuh luka.
Kemenangan kecil ini hanya sementara. Besok, mimpi buruk yang sama akan terulang. Mulai sekarang, ini bukan lagi individu melawan perusahaan. Ini perusahaan melawan perusahaan. Medannya berbeda. Kang Jin Ho melangkah maju dan berkata dengan suara tegas. Aku Kang Jin Ho dari OTK Company. Semua orang, serikat pekerja, anak buah Indosik, bahkan para polisi, terdiam. Kami akan menunjuk tim pengacara dari firma hukum ternama. Selain tuntutan pidana, kami juga akan mengajukan gugatan perdata, biaya operasi, rawat inap, rehabilitasi, dan ganti rugi penuh. Nada suaranya semakin dingin. Jika perlu, kami akan menyita properti dan kendaraan kalian. Kami kejar sampai tuntas. Tidak akan ada keringanan dalam kondisi apapun. Tatapan Kang Jin Ho berhenti pada salah satu anak buah yang mulai gemetar. Jadi sebaiknya, sewa pengacara terbaik yang kau mampu. Tiba-tiba, salah satu anak buah Indosik menangis terisak. Maaf, tolong kasihani saya. Saya punya istri dan anak. Kalau saya masuk penjara, bagaimana nasib keluarga saya? Kang Jin Ho menatapnya dingin. Kenapa minta maaf ke aku? Katanya pelan namun tajam. Orang yang hampir kau bunuh juga punya keluarga. Dia sudah seperti paman bagiku. Akibat kejadian itu, dia mengalami afasia. Jadi kau harus bertanggung jawab. Aku cuma menjalankan perintah. Teriak pria itu panik. Semuanya perintah atasan. Oh Tayu mencibir. Tingkahnya kayak korban aja. Anak buah itu buru-buru membela diri. Polisi bilang mereka di pihak kami. Mereka bilang hancurkan saja orang-orang serikat pekerja itu. Perusahaan bilang mereka akan tanggung jawab apapun yang terjadi. Tutup mulutmu, brengsek. Indosik berteriak sambil melangkah maju. Kau mau mati? Hah. Lalu ia berbalik menatap Kang Jin Ho dengan wajah beringas. Dan kau pikir bisa lolos begitu saja? Kau pakai orang perusahaanmu buat menyerang warga sipil. Aku bakal bocorin semuanya ke media. Silakan, jawab Kang Jin Ho tanpa ragu. Aku tidak pernah memberi perintah kekerasan. Kalau ini jadi skandal, kami tinggal menggelar konferensi pers. Kang Jin Ho menatapnya lurus. Tadi kau sendiri yang bilang Ensung Motors mendukung kalian, bukan? Aku nggak pernah bilang begitu. Bantah Indosik dengan suara meninggi. Tidak penting, potong Kang Jin Ho. Aku tidak mau membuang waktu mendengar penjelasanmu. Tatapannya makin tajam. Setiap detik yang kau buang tadi akan kuulang di depan publik. Aku mendengarnya langsung dari wakil CEO Changju Consulting, Indosik, bahwa Ensung Motors mendukung geng preman dan menutup-nutupi tindakan kekerasan mereka. Apa? Itu bohong. Aku nggak pernah. Lalu, Kang Jin Ho menyela. Kenapa aku harus berbicara masuk akal dengan seseorang yang kerjanya mengumpulkan preman? Ia melangkah setengah langkah mendekat. Aku tidak peduli apa keputusan Ensung Motors. Yang ingin kutahu cuma satu, apa kau masih punya masa depan setelah ini? 1 menit penuh setelah Kang Jin Ho menyebut afiliasinya, lutut Indosik melemas. Ia menunduk dalam-dalam. Maaf, tolong ampuni aku. Wajah Kang Jin Ho tetap tak berubah. Aku akan menganalisis seluruh rekaman. Kemudian mengajukan tuntutan pidana penuh. Kang Jin Ho melanjutkan dengan suara dingin. Dan gugatan perdata akan diajukan kepada siapapun yang terlibat dalam tindak kekerasan. Termasuk pihak-pihak yang memberi dukungan. Dana ganti rugi akan difokuskan untuk pemulihan korban. Para bawahan Indosik langsung panik. Kami benar-benar minta maaf. Kami hanya mengikuti perintah. Yang lain menimpali dengan suara gemetar, mereka bilang tidak akan terjadi apa-apa. Tolong, ampuni kami. Dalam hati, Kang Jin Ho bergumam, ini tidak masuk akal. Mereka meminta maaf padaku, bukan pada korban. Dan polisi tetap pasif, padahal hukum jelas-jelas telah dilanggar. Tak lama kemudian, seorang polisi akhirnya berkata dengan nada resmi. Kalau begitu, tangkap mereka semua. Beberapa anggota serikat pekerja menunduk ke arah Kang Jin Ho. Dalam batinnya, ia berpikir lagi, bahkan orang-orang ini menunduk di hadapanku. Mereka hanyalah pihak ketiga yang tak berdaya, mencari perlindungan. Dan penyebab dari seluruh kekacauan serta ketidakjelasan ini adalah Hong Woseong Enterprises. Sebelum pergi, Kang Jin Ho berkata dengan tenang namun tajam. Sebelum aku meninggalkan tempat ini, setidaknya aku ingin melihat wajah mereka. Sementara itu, di dalam gedung, sementara itu Ketua Hong, berdiri sambil menghela nafas panjang. Akhirnya agak tenang juga, para bajingan serikat pekerja itu sudah diseret pergi semua. Ia melirik ke arah CEO Changju Consulting. Apa ini memang rencanamu? CEO Consulting tersenyum tipis. Polisi sebenarnya tidak termasuk dalam rencana. Tapi mau bagaimana lagi, cara itu cukup efektif untuk menghancurkan mental mereka. Ketua Hong mengernyit. Siapa sebenarnya orang-orang itu? Namun sebelum pertanyaan itu terjawab, Ketua Hong mendekati jendela dan melihat keluar. Wajahnya langsung berubah. Tunggu, kemana anak-anak kita? Kenapa cuma orang-orang ini? Gumamnya sambil menatap kerumunan serikat pekerja di bawah. CEO Consulting ikut menoleh. Hah, ini tidak mungkin. Tiba-tiba, seorang bawahan berlari masuk dengan wajah pucat. Ketua, kita punya masalah besar. Apa lagi? Bentak Ketua Hong. CEO Kang Jin Ho dari OTK Company baru saja datang bersama personel ex-job.
Kang Jin Ho, Ketua Hong terkejut. Bukankah dia dari perusahaan investasi itu? Kenapa dia datang tanpa pemberitahuan? Bawahan itu menelan ludah. Sepertinya, dia memihak serikat pekerja. Ketua. Apa? Suara Ketua Hong meninggi. Apa hubungannya dia dengan para bajingan itu? Saya belum tahu pasti, tapi... Bawahan itu ragu sejenak sebelum melanjutkan, kami baru menerima telepon dari kejaksaan. Kang Jin Ho sudah memberikan surat kuasa ke firma hukum. Mereka mengajukan laporan resmi terhadap Hong Woeseong Enterprises dan Changju Consulting. Beritanya, baru saja naik ke news. Belum sempat Ketua Hong bereaksi, sebuah suara terdengar dari belakang. Ah, rupanya semua sudah berkumpul. Semua orang terkejut dan menoleh. Kang Jin Ho berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Yang di sana pasti Ketua Hong Woeseong. Ketua Hong menatapnya tajam. Kau dari kepolisian. Kang Jin Ho mengabaikan pertanyaan itu dan melirik ke samping. Dan yang ini, sepertinya Presiden Lee Seop dari Changju Consulting. Apa-apaan ini? Bentak Presiden Lee Seop. Kenapa kamu masuk begitu saja? Belum sempat suasana makin panas, dua petugas polisi melangkah maju. Presiden Lee Seop dari Changju Consulting, kami telah menerima kesaksian dari karyawan. Anda diduga memerintahkan tindakan pembubaran dan kekerasan terhadap serikat pekerja. Apa? Wajah Lee Seop pucat. Petugas itu melanjutkan dengan nada resmi. Kedua pihak diwajibkan ikut bersama kami. Anda ditangkap dalam keadaan darurat atas tuduhan menghalangi kegiatan usaha, melanggar undang-undang serikat pekerja, dan manipulasi hubungan perburuhan. Anda berhak untuk tetap diam. Di saat yang sama, Kang Jin Ho melangkah mendekati Ketua Hong. Saya senang akhirnya bisa bertemu langsung, katanya sambil tersenyum tipis. Saya Kang Jin Ho. Ketua Hong mengepalkan tangan. Apa yang kau lakukan di perusahaan orang lain? Dengan nada santai namun menusuk, Kang Jin Ho menjawab. Jangan menatap kami seperti itu. Karena kami sudah jauh-jauh datang. Ia berhenti sejenak. Boleh kami minta secangkir kopi? Beberapa saat kemudian, setelah secangkir kopi disajikan, mereka duduk berhadapan di sofa ruang tamu. Ketua Hong memecah keheningan lebih dulu. Aku hanya ingin tahu satu hal. Kenapa kau ikut campur dalam urusan keluarga orang lain? Kang Jin Ho tidak langsung menjawab. Pandangannya tertuju pada papan di dinding dengan tulisan. Perlakukan karyawan seperti keluarga. Setelah beberapa detik, ia akhirnya berbicara. Kalau Anda benar-benar menganggap karyawan sebagai keluarga, katanya tenang, Anda tidak akan melakukan hal seperti ini, bukan? Ketua Hong menyipitkan mata. Jadi menurutmu aku harus diam saja melihat pemogokan ilegal itu? Pemogokan adalah hak pekerja yang dijamin undang-undang, jawab Kang Jin Ho tanpa ragu. Dalam hati, ia bergumam, kalau itu disebut ilegal, lalu pemogokan seperti apa yang bisa disebut legal? Ketua Hong tertawa kecil, penuh sinisme. Naif sekali, dan terlalu sok ikut campur. Ia bersandar ke sofa. Jujur saja, apa yang kau lakukan ini arogan. Mungkin sekarang kau terlihat berada di posisi benar, tapi aku juga dulu buruh dari bawah. Nada suaranya berubah seperti orang tua sedang menasihati. Anak muda zaman sekarang tidak punya kesabaran. Saat aku masih muda, aku bersyukur hanya karena bisa makan dan punya tempat tidur. Aku bekerja keras untuk bertahan hidup. Karena itu, upahku dinaikkan. Aku bersyukur, jadi aku bekerja lebih keras lagi. Itu siklus yang bagus. Ia mengepalkan tangannya pelan, seolah mengenang masa lalu. Ada satu hari saat aku benar-benar kelelahan sampai hampir tumbang saat bekerja. Kau pikir aku menyalahkan atasan? Tidak. Setelah diobati, aku kembali menjalankan mesin di hari yang sama. Akhirnya pabrik itu bangkrut dan pemiliknya kabur, tapi aku tidak menyalahkan siapapun. Ketua Hong menatap Kang Jin Ho lurus-lurus. Justru karena itu semua, aku bisa membangun Hong Woeseong Enterprises dan duduk di posisi ini sekarang. Artinya jelas, orang yang rajin bekerja akan memperoleh imbalannya sendiri. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Lalu Kang Jin Ho berkata pelan, namun tajam. Puluhan karyawan terluka, bahkan ada satu orang yang memilih jalan ekstrim. Ketua Hong tersenyum dingin. Mereka hanya menuai apa yang mereka tanam. Kang Jin Ho dan Oh Tayu langsung terkejut. Oh Tayu menatapnya dengan mata bergetar. Karena orang seperti kalian, Paman Jongsu. Dalam hati Kang Jin Ho bergumam. Menuai apa yang mereka tanam. Jadi begitu filosofi kerja kalian. Memang mengesankan, kata Kang Jin Ho akhirnya, suaranya tenang. Bagaimana Anda bisa bertahan melewati semua kerugian itu hingga berada di posisi sekarang? Tidak semua orang sanggup. Ketua Hong tersenyum bangga. Terima kasih atas pujiannya. Justru karena itu, Kang Jin Ho melanjutkan, Anda tidak berhak memaksakan hal yang sama kepada karyawan Anda. Wajah Ketua Hong mengeras. Lalu menurutmu serikat pekerja selalu benar? Aku harus menerima semua tuntutan mereka. Tidak, jawab Kang Jin Ho singkat. Anda boleh melawan, tapi dalam batas yang diizinkan hukum. Tidak ada gunanya bicara denganmu. Ketua Hong memalingkan wajahnya. Pergi sekarang. Tiba-tiba seorang bawahan masuk tergesa-gesa. Ketua, apa lagi? Hardi Ketua Hong. Artikel breaking news, baru saja diubah. Kenapa heboh sekali? Ketua Hong mendengus. Hanya karena satu artikel internet. Bagian, informan anonim, dihapus, jawab bawahan itu ragu.
Ketua Hong langsung menoleh ke Kang Jin Ho. Kau yang melakukannya. Dari tadi kulihat kau sibuk mengetik. Iya, ujar Kang Jin Ho tenang. Saya izinkan mereka memakai nama asli saya. Oh Tayu tersenyum getir. Besok pagi gosipnya akan menyebar ke seluruh negeri. Begitulah persona seorang bintang. Itu tindakan sia-sia, kata Ketua Hong. Kang Jin Ho tersenyum tipis. Kalau begitu kenapa Anda terlihat begitu tenang? Berarti Anda punya kartu as. Aku tak menyangkalnya. Seorang bawahan kembali masuk. Ketua, ada telepon. Dari Ensung Motors, kata Kang Jin Ho datar. Ketua Hong mengangguk singkat. Angkat. Ya, Direktur. Ya, tentu. Haha, jangan khawatir. Ketua Hong berkata. Kekosongan pemasok tier 1 bagi Hong Seong Enterprises jelas menjadi keadaan darurat bagi Ensung Motors. Darurat, Kang Jin Ho menyela, sampai-sampai mereka mau menutup-nutupi perekrutan preman untuk melakukan penyerangan. Ketua Hong menatapnya tajam. Ada sesuatu yang ingin kau dengar dariku. Yang kuperintahkan hanyalah pembersihan sistem ilegal di area perusahaan. Sepertinya anak-anak muda itu terlalu bersemangat ingin bekerja dengan baik. Ia tersenyum tipis. Aku tidak pernah menyuruh mereka memukul siapapun. Ketua Hong kemudian mengangkat tangan dan menunjuk Lei Choi Jin yang berdiri tak jauh dari sana. Kamera terpasang jelas di dadanya. Tidak akan ada kekuatan hukum dari pihak ketiga, katanya dingin. Aku tahu temanmu itu sedang merekam. Tapi aku tidak akan mengucapkan kata-kata yang kau inginkan. Ia menyeringai tipis. Sekarang, apa yang bisa kau lakukan? Tiba-tiba Kang Jin Ho tersenyum samar. Sepertinya Anda salah paham. Ia menggeleng pelan. Saya tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Dan saya juga tidak membutuhkan rekaman itu. Sambil berdiri dan menatap Ketua Hong lurus-lurus, Kang Jin Ho melanjutkan dengan suara tenang namun menekan. Karena kali ini, saya sendiri yang sudah turun tangan. Kang Jin Ho tersenyum tipis sambil melirik ke arah bawahan yang masih sibuk menelepon. Teleponnya lama sekali. Boleh saya menebak apa yang sedang dibicarakan? Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, sejak kapan Anda punya hubungan sedekat itu dengan Ensung Motors? Sampai bisa membahas urusan hubungan industrial seperti ini. Bawahan itu terkejut dan buru-buru menjawab. Bukan begitu, Direktur. Kami hanya mengikuti respons manual yang sebelumnya Anda bagikan kepada kami. Manual, sela Kang Jin Ho, senyumnya tak berubah. Ada cap resmi Ensung Motors di situ. Saya tidak tahu menahu soal manual itu. Nada suaranya tetap tenang. Sikap Ensung Motors masih sama, selesaikan masalah ini dengan baik agar pasokan tidak terganggu. Ketua Hong mendengus. Delusimu sudah parah. Namun tiba-tiba, bawahan yang sedang menelepon itu berubah pucat. Ketua, suaranya bergetar. Kang Jin Ho menimpali dengan nada santai. Urus saja dengan kemampuanmu sendiri. Oh Tayu menyeringai di sampingnya. Lucu ya, cara mereka memperlakukan Anda sekarang persis seperti cara mereka memperlakukan para preman itu. Sepertinya begitu, jawab Kang Jin Ho singkat. Ketua Hong mendadak berdiri. Tunggu, jangan pergi dulu. Aku mohon. Nada suaranya berubah. Kau kesini karena kenalanmu ada di Serikat Pekerja, kan? Sebutkan saja namanya, akan kuangkat jadi eksekutif. Ia semakin terdesak. Kalau tidak mau dihapus, minimal hapus namamu dari artikel itu. Aku mohon. Namun Kang Jin Ho dan Oh Tayu sama sekali tidak menoleh. Mereka terus melangkah menuju pintu. Dalam hati, Kang Jin Ho bergumam. Orang tua itu cepat membaca situasi. Mungkin dia belum tahu siapa aku sebenarnya, tapi dia sudah menangkap dinamika antara Ensung Motors dan diriku. Tanpa menoleh, Kang Jin Ho berkata, selama ini Anda memanfaatkan hukum dan kekuasaan dengan sangat baik. Saya hanya berniat melakukan hal yang sama, memakai uang dan status yang saya miliki. Oh Tayu menambahkan dengan santai. Sebagai informasi saja, uangnya memang banyak. Biar Anda tahu, Ketua Hong yang sudah kehilangan kesabaran berdiri dengan wajah merah padam. Kalian pikir kalian tidak akan kena juga? Teriaknya frustrasi. Begitu ini jadi kasus, itu akan jadi racun. Masalah buat kalian juga. Kang Jin Ho berhenti sejenak di depan pintu dan menoleh sedikit. Tenang saja, saya akan melakukan semuanya sesuai hukum yang begitu Anda cintai. Ia tersenyum tipis. Kalau Anda tidak melakukan kejahatan, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau Anda melakukannya, anggap saja ini balasan dari apa yang Anda tanam. Kang Jin Ho melangkah pergi. Di belakangnya, suara Ketua Hong menggema penuh amarah, meski sosok itu sudah tak terlihat. Anak tolol, kau pikir Ensung Motors akan diam saja? Kalau kau pergi begitu saja, kau akan menyesal. Meski Ketua Hong Woiseng terus melontarkan ancaman, tak ada lagi kejutan berarti. Pelanggaran yang terungkap terlalu banyak untuk ditutupi, mulai dari Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, Undang-Undang Upah Minimum, Undang-Undang Serikat Pekerja, hingga Undang-Undang Perlindungan Pekerja. Daftar pelanggaran itu membuat publik bertanya-tanya, bagaimana mungkin dia belum ditangkap sejak awal. Begitu rumor menyebar dan Kang Jin Ho turun tangan, media serta kejaksaan akhirnya bergerak sebagaimana mestinya. Penyelidikan dimulai secara menyeluruh dan berjalan cepat. Sesuai dugaan, seluruh karyawan Changju Consulting yang terlibat langsung dalam kekerasan dan intimidasi berhasil ditangkap. Namun, Ensung Motors kembali lolos.
Tidak ditemukan instruksi resmi dari jajaran eksekutif perusahaan. Kasus itu disimpulkan sebagai tindakan penyimpangan pribadi oleh manajer divisi pembelian. Skema kerja malam yang selama ini menuai kontroversi pun dihapus, dan sistem kerja 2 shift langsung diberlakukan. Pada akhirnya, Serikat Pekerja Hong Woeseng Enterprises bisa kembali bekerja tanpa ancaman, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dengan keselamatan dan perlindungan hukum yang layak. Beberapa hari kemudian, di rumah sakit, Kang Jin Ho datang menjenguk. Paman Seok Beom yang terbaring di ranjang menoleh pelan dan tersenyum lemah. "Jin Ho, kamu sudah datang. Berkatmu, sepertinya kondisiku mulai membaik." Ibu Kang Jin Ho berdiri di samping ranjang bersama Oh Tayu. Dengan suara hangat, ia berkata, "Jangan khawatir soal hidup setelah ini. Saya akan mengatur pekerjaan dan tempat tinggal untuk kalian." Istri Seok Beom yang berdiri di sisi ranjang menunduk, air matanya jatuh satu persatu. "Saya benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikan kalian," ucapnya dengan suara bergetar. Ibu Kang Jin Ho tersenyum lembut. "Kalau ayahnya Jin Ho masih ada, dia pasti akan melakukan hal yang sama," katanya pelan. Lalu ia melanjutkan, "Selama ini pasti Anda sudah sangat menderita, ya? Sekarang tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja." Ia pun memeluk istri Seok Beom erat-erat. Tangis mereka bercampur dalam keheningan ruang rawat. Dalam hati, Kang Jin Ho bergumam, hari-hari sulit yang ia telan, ia tahan, dan ia perjuangkan sekian lama, baru sekarang menemukan sedikit kestabilan. Pasti semua kenangan pahit itu kembali, bercampur dengan air mata. Tiba-tiba, Oh Tayu yang sejak tadi menahan tangis ikut memeluk mereka sambil terisak. Kang Jin Ho melirik ke arahnya dan bergumam dalam hati, "Kenapa bocah ini ikut-ikutan nangis juga?"